Terlihat di situ ya, ada Tas dan juga Age yang memang sudah ready memberikan dukungannya pula. Indonesia, mari kita bersatu, mari kita menuju ke arah lane of down untuk mendukung Unik Indonesia kembali mengamankan mahkotanya yang sempat hilang ke negara seberang. Go to the lane of down. Yap, Kiboy on position. Siapa nantinya yang akan diganggu, entah itu purple buff, entah itu hero-nya. Karena Wise masih akan melakukan farmingan di area dari Orange. Dari Faramis di bagian tengah udah mulai melakukan serangan pula, tapi Akai akan bergerak ke area dari Purple. Oke. Mereka berjalan dengan rotasi seperti biasa, XP lane ke arah bagian Iya. roamernya bagian ke arah XP lane, dan untuk sekarang perbedaannya mereka tidak lebih berfokus kepada Little Wanderer. Jadi perebutan Little Wanderer akan diperebutkan tanpa adanya retribution yang digunakan dan diamankan oleh Suns. Tertarik begitu saja kembali lagi Suns dengan adanya recall yang telah dikeluarkan. Melihat dari rotasi dari seorang Kiboy, ini akan ada sedikit babysit untuk mengamankan posisi dari seorang cewek. Oh, Wah. Soulflower-nya kali ini masih bisa membuat dirinya selamat, tapi nampaknya itu tidak terlalu cukup. Kenapa tidak terlalu cukup? Kalau Kiboy akan coba melakukan invasi kembali, ini akan menjadi sedikit berbahaya untuk para pasukan dari Blacklist International. Ini makanya dengan adanya Frankon ini nikmat banget ya, harusnya nanti dengan Bloodhound-nya, dan berharap tidak akan ada gangguan. Tapi di bagian bawah Boots ya sudah mendapatkan gangguan dari dua orang sekaligus yang berada di area XP lane. Boots hanya bisa melihat dari kejauhan untuk sementara. Untungnya saja itu ada Purify di tangan dari Boots dan itemnya sedang Profesor TV. Early kayak gini masih belum terlalu banyak yang di-build, hanya saja sudah ada satu buah Steel Plate, membuat one-one-nya agak sedikit sulit untuk di-ganking. Hanya saja dengan efek suppress mungkin akan menemukan jawabannya. Flicker, Bloody Hunt, mungkin di early game bisa dilakukan juga oleh Kiboy nanti di menit yang kedua. Namun balik lagi di sini, level 4 akan ditemukan. Tinggal kita lihat dulu, ini Kairi akan menuju ke arah mana? Apakah dia akan crossing menuju ke arah Purple Buff? Atau dia akan lebih mementingkan level terlebih dahulu ketimbang memaksakan teamfight di ranah Turtle? Justru aku ada satu hitungan, bukan ke arah Purple Buff dan juga hitungan ke arah Turtle, tapi mungkin saja bisa ke arah 1-1. Itu baru saja mungkin. Bahkan Pulse di sana akan coba diganggu oleh seorang Edward. Final slash one battle situation. Pulse gagal dapatkan, tapi first blood yang sudah kuduga lebih menguntungkan ketimbang Purple dan juga ke arah Turtle di menit yang sekarang. Kenapa aku bisa bilang lebih menguntungkan dari 1-1? Ini adalah gold lane yang bisa ditutup oleh seorang Kairi. Informasi telah diberikan, Wise akan berada di arah Purple Buff dan dia masih bisa menukarnya dengan Purple Buff dari Wise. Dan itu tidak akan dikasih dengan secara cuma-cuma oleh para pasukan dari Blacklist International. Temple Soul telah dikeluarkan, berhasil mendapatkan satu Purple Buff. Mundur ke arah belakang, Kairi masih bisa diselamatkan oleh para pasukan dari Unik Indonesia. Tapi bos dari bottom lane tersalah pick off oleh seorang Edward. Oke, Edward di bawah mendapatkan satu orang, tapi Suns di area tengah. Venus berhasil ditarik walaupun belum ada cukup damage yang bisa dihasilkan, tapi di bagian atas coba lihat dua orang sekaligus. Mereka berfokus untuk bisa mendapatkan lagi ke arah outer turret-nya. Cewek kemungkinan besar akan menumbangkan satu outer turret ini. Menit ketiga. Satu move Kairi dan pakai retribution dari Turtle yang dimiliki dari Blacklist International. Turtle yang pertama, kalau dikalkulasikan dengan adanya turret, gold lane, full plating, dan tumbangnya 1-1, is not worth it, Profesor. Iya, dan item pertama dari Kairi bukan Berserker's Fury, bukan Windtalker, melainkan Corrosion Sight. Dia ingin menjadi Link Ganker sepertinya. Link Ganker, dia ingin memberikan slow evac dan nantinya ini bakal menuju ke arah top lane terlebih dahulu. Lihat Kiboy selalu standby di river bagian top lane dan lihat slow effect yang diberikan oleh Kairi menuju ke arah Oh My Venus. Dia benar-benar tidak bisa berjalan dengan bebas. Dia benar-benar ingin memaksa Oh My Venus mengeluarkan minion Fury-nya secepat mungkin sebelum team fight besar. Oh, masalahnya ini bisa kita bilang setelah dia Corrosion Sight akan kemungkinan besar menuju ke arah Demon Hunter Sword. Dan mungkin Kairi bisa saja melakukan solo pick off terhadap Wise ataupun Edward sekalipun. Di depan sana ada Pulse pertandingan tepat. Purify Kemi tidak dimiliki. Dengan ada satu bakar altar berhasil diselamatkan begitu saja. Langsung retribution from Kairi. Wise akan mendapatkannya. Mendapatkan team fight kembali terjadi. Mundur ke arah belakang. Ada Banner from Rocket. Bahkan suppress yang diberikan oleh seorang Kiboy. Menutup satu poin kill. Ditukar dengan mid lane. Omar Venus, are you going? Kairi menuju ke arah Yue. Temple Soul masih dipegang.
Tapi nampaknya Kairi gagal mendapatkan seorang Yue. Berhasil mengumpat berlindung di balik bebatuan lane knockdown. Itu dia keunggulan dari Novaria. Namun sekarang coba lihat apapun yang terjadi, cewek tetap fokus untuk bisa mendapatkan lagi dengan segala perlindungan. Outer turret hampir saja bisa dia tumbangkan sekarang di area bawah. Sementara di bagian atas pertukarannya belum ada, hanya ada shield turret doang loh bro. Ya, sama-sama shield turret yang hilang, namun untuk sekarang mungkin kita bisa berfokus juga sama Yue dengan Clock of Destiny-nya. Harus ada yang bisa menyentuh ke belakang atau nanti berbagi tugas. Dan satu turret di arah bawah pun sudah diamankan. Suns hanya akan melakukan clearing saja di arah top lane. Tarto pun kebetulan di arah top lane, jadi sepertinya Boots akan memotong dua lane, mid lane, dan juga bottom lane untuk XP lane-nya. Untuk sampai saat ini, setidaknya Blacklist hanya akan team fight dengan 4 pemain di Turtle. Oke, terdeteksi posisi Aminan Ford telah dikeluarkan begitu saja. Berhasil mendapatkan seorang Suns. No hurt altar for this time. Bahkan Kairi tidak memiliki purple buff. Para pasukan dari Blacklist International kali ini mendapatkan keuntungan. Tapi sayangnya Suns masih memiliki 1-2 pasif yang tinggi. Dia sudah kembali lagi ke line of down. Informasi telah diberikan. Dominant Fury. Mereka mencoba mendapatkan team fight. Tanpa akan menjadi pilihan. Retribution from Kairi. The set point from Kairi. Berhasil mendapatkan Wise. 2 point V Wise. Wombo combo combro for Onyx Indonesia. Berhasil mendapatkan 2 point kill plus turret play. Yap, itu dia Turtle dapat 2 orang diambil lagi menjadi sebuah keuntungan. Dan sekarang di area tengah. Itu yang akan menjadi fokus lagi untuk Onyx. Ditembak masuk ke dalam tubuh dari Franco dan outer turret mid. Lenyap sudah prop, ini keuntungan yang berlipat ganda. Dengan hanya menukarkan pasif dari Suns loh. Suns tadi di all in, Minon Fury udah digunakan, otomatis ketika team fight, di sini Keyboy yang lebih beruntung. Dia bisa berikan efek suppress dan itu secara tidak langsung membuka kemungkinan kalau Oh My Venus hanya akan menggunakan ultimate-nya sekali di objektif. Kalau gameplaynya tarik ulur, ini bisa nih dimanfaatkan nih. Bagaimana kiting team fight-nya agar keluar dulu source-nya ya kan, dihabisi dulu ultimate-nya, baru Onyx bakal balas all in. Itu teknik pilihan namanya Profesor KB. Teknik Kenapa pilihan? Kamu udah mau dikasih yang enak, tapi kamu malah memilih Suns. Kenapa aku bisa bilang dapat yang enak? Yaitu ketika mereka bisa team fight 5. Tapi ternyata mereka masih memilih all in terhadap Suns. Yang notabene-nya, dia akan kembali lagi ke line of down dengan sangat cepat. Bahkan Oh My Venus, Minon Fury akan kembali terjadi. Bersama dengan Kurt Altar dikeluarkan begitu saja. Kurt Altarnya selesai, Keyboy masih terperangkap. Crossbow telah keluar, tepat di sisi sana. Keyboy harus menjadi korban keganasan dari seorang masih ada 1 point kill kembali didapatkan. Tapi Kairi, double kill kembali terjadi. Ini yang aku bilang. Teknik pilihan. Tidak ada pilihan yang baik untuk para pasukan dari Blacklist International. The push, bakal coba untuk bertahan. Last one dari Rapati. Tapi when not Nicholas have the day. Berhasil mendapatkan 1 point kill. Dan Yue dengan sangat tepat berhasil menembakkan 1 buah Assault Recall-nya. Tapi Suns memilih tumbang di depan sana. Buying time untuk mid lane. Buying time untuk mid lane dan bahkan 1. Turtle. Turtle-nya benar-benar dikasih waktu yang begitu lama untuk setup dari Onyx dan lihat tidak ada yang bisa pegang ke arah boots-nya karena boots-nya bebas banget di sini, tidak ada efek stun, tidak ada efek suppress dari Blacklist International karena mereka bermain dengan Minotaur. Mereka akan memanfaatkan Minon Fury untuk team fight dan kali ini walaupun boots membuka weakness point dari 1-1 ini hanya akan menjadi stack tambahan bagi Uranus-nya. Lihat, di depan benar-benar strong banget. Tidak ada yang bisa handle Uranus-nya. Dan bahkan tadi sebenarnya kalau mereka mau team fight kembali pun untuk menumbangkan seorang Boots, no win of nature loh. Nggak ada. No win of nature dan Kairi udah standby on position. Dan ini akan cukup berbahaya. Lihat di depan sana Suns lagi-lagi akan mengamankan terlebih dahulu pasifnya. Jadi ini dia. Mungkin dulu kita lihat kalau Faramis itu mengamankan pasif dengan cara minion-minion. Tapi kali ini poking damage itu menjadi salah satu source pasif yang paling tinggi. Kita lihat Wise coba dipasang menuju ke arah sana Pulse. Pulse masih coba bertahan. Purify Gaming telah terjadi. Tapi nampaknya buy time dilakukan Pulse terlalu mahal. Membuat seorang Kairi harusnya bebas untuk bisa mendapatkan Lord. Tapi nampaknya di sini para pasukan dari Onyx tidak mau hanya Lord. Mereka selalu mau lebih. Ketika para pasukan dari Blacklist International tahu punya power dari Oh My Venus. Ini akan menjadi banyak banget hal yang dilakukan Onyx. Mereka dari Kating, dari soft skill 40. Mereka akan coba bisa pancing dari split push 40. Lihat top lane. Satu winning condition yang didapatkan ketika pegang link dari Onyx. Ini akan membuka juga skenario split push. Agar bisa maksimal. Tapi kalau misalkan emang mau di all in, lihat Kairi-nya datang dan langsung dicuri Retribution. Kairi! Retribution from Kairi! Again and again! Take over Lord dari Onyx Indonesia.
Indonesia. Bahkan Edward di garis sana, seorang diri tidak bermani. Mencoba untuk bertahan, seorang diri tidak kill dapatkan oleh seorang cewek. Tapi lihat cewek di depan sana, Rero Apathy. Gagal fokus ke arah best turret. Nggak berlihat apa yang terjadi. Masuk dari Onyx Indonesia. Mendapatkan 3 point kill. Mendapatkan Lord. Dan bahkan di sisi dari Onyx Indonesia. Mendapatkan mid best turret. Cuan for life. Ini belum 10 menit, mereka udah dapat best turret yang ada di bagian tengah loh. Dengan segala keunggulan yang udah mereka ambil dari tadi. Ada all in yang salah tempat ataupun all in salah hero karena lotnya sekarang udah mulai masuk. Coba lihat Suns-nya, Burst-nya hanya memancing data tersebut untuk memastikan agar tidak ada misinformasi kemana orang-orang ini akan pergi. Mereka nggak ngincer langsung ke base, mereka ingin menghancurkan base turret pasifnya terlebih dahulu karena ini masih di bawah menit yang ke-12. Di bottom lane, Kairi memicu hal tersebut. Di top lane, Suns, Cewek, dan Keyboy yang memicu bagaimana pasif turret ini bekerja. Dan kali ini Wise sepertinya heavy spin sudah digunakan tapi lagi dan lagi. Ini terlalu strong untuk Boots dan Keyboy di lini depan. Alright, Bulls berada di garis depan, mencoba untuk membuka weakness point. Bahkan ada Suns melakukan pocket damage kembali terjadi. Pasifnya dihisap terus. Bakal fokus ke arah pasif yang dimiliki oleh para pasukan Onyx. Lihat Suns tuh, dia cari terus Prof. Just in case dia tumbang, it's okay no problem. Tapi lihat Iron Romantic Mania batam. Mereka kill didapatkan. Damage-nya terlalu besar. Rena dapatkan from Cewek. Berhasil melakukan 1 point kill. Onyx Indonesia berada di depan mata. Mencoba untuk fokus ke arah base-nya. Masih ada Kairi memancing final slide. Edward Hoba, ini petana. Di game pertama, Onyx Indonesia berhasil menumbangkan Blacklist Internasional dengan sangat cepat. 11 menit saja. 11 menit loh. Permainan dari Uranus. Ini game. Ya akan langsung kita segerakan, kita sikat langsung untuk melihat apakah round kedua ini akan menjadi milik dari Onyx atau menjadi milik dari Blacklist. Blacklist International versus Onyx Indonesia akan berlanjut dan di game yang kedua kali ini kembali dengan recall tas tribute untuk Hornet. Kali ini keluar kembali di arah mid lane di menit bahkan belum 1 menit ya Pak Bulung ya. Belum ada. Belum. Dia pakai retri, Wise. Iya, dia Nggak jarang. mau tes. Enggak. Soalnya dia jarang untuk bergerak ke arah Lito. dari Lito Wanderer. Dia akan lebih mementingkan orange buff dan purple buff terlebih dahulu diamankan ketimbang dia langsung menuju ke arah Lito Wanderer karena dia butuh Oh My Venus-nya level 2 duluan. Yep. Oke, Keyboy coba lihat rotasinya, dia memutar jauh banget loh guna untuk bisa mendapatkan aja ke arah All. Cewek akan ngasih informasi, ada pertukaran posisi, akankah berhasil tertangkap kalau sampai Aruna Connect dan Flicker bayi belakang. Ini akan menjadi sebuah waktu yang emang bisa mereka ambil terlebih dahulu. 2 menit tanpa flicker bagi sosok Beatrix itu udah pasti bakal jadi malapetaka. Iya. Apalagi ketika nanti gankingnya itu gak cuma berdua tapi bertiga, tiba-tiba Suns-nya datang dengan reward manipulation. Nah dan itu lihat, dia, Spiro Miserinya udah mulai connect. Untung saja dia masih bisa melepaskan dirinya. wah, Oke. refleks yang begitu luar biasa dari cewek ya. Refleks yang tiba-tiba mengejutkan, tapi di sisi sebaliknya lihat Wise sudah level 4. Ini harusnya agak cukup berbahaya. Melihat dari para pasukan dari Blacklist International, mereka udah standby on position. Tapi nampaknya dengan ada pergantian posisi dari arah bottom menuju ke arah mid kembali, mereka mungkin masih cacing-cacing naga-naga kali ini. Cacing-cacing naga-naga, baik. Ini emang 3-man move yang selalu mereka lakukan ketika membawa Novaria. Jadi tujuannya jelas banget ingin membukakan jalan agar Valentina dan juga Novarianya ini bisa mendeliver damage sebanyak mungkin. Namun di satu sisi lainnya, kalau kita melihat dari setup turtle-nya, hanya Edward yang baru secepat itu mendapatkan level keempatnya. Oke, turtle kembali terjadi. Udah dipok terlebih dahulu oleh para pasukan dari Blacklist International. Hah, nggak ada Dan asal mereka udah bakal standby. No Astra recall for this time. Kairi akan coba membuka real world manipulation. Akan dibuka di depan sana banget. Retribution. Watch berhasil mendapatkannya. Kairi akan coba ditangkap begitu saja. Dan hampir saja terdapat 1 point kill. Di sini sebaliknya All ditumbangkan salah pick off di arah bottom lane. Tapi Kairi harus ditumbangkan oleh para pasukan dari Blacklist International. Plus flicker dari seorang Edward. Yap, cuman sekarang cewek udah mendapatkan satu waktu yang begitu baik karena dia bisa memanfaatkan platingan yang akan dia segera lakukan. Karena tadi udah ada tuh, cuman sekarang kehabisan dengan wave minion, dia pun harus mundur kembali di tempat lainnya nih Prof. Boot. Ya, mengeluarkan 1 buah electrifying beats untuk mengusir juga Edward agar setidaknya melakukan recall. Dan lihat, Horizon Sight di menit yang kedua 40 tadi. Dan Owl benar-benar tertekan, ketinggalan farming sekitar 700 gold. Dalam posisi sekarang yang tentunya diuntungkan sekali bagi cewek. Renas Apatinya hanya untuk mereset saja dan last hit
masih diamankan oleh All. Sayang sekali nampaknya. Hampir aja itu Kiboy Ya, ya. karena dia tahu kalau misalkan All-nya ini udah flicker. Jadi kalau seandainya itu tadi nggak ada tactical repositioning, udah pasti bakal jadi makanan untuk Onyx itu sendiri. Yap. Jadi Kiboy dan juga cewek dengan deretan dari talent emblemnya yang tadi udah terlihat. Ada Impurage juga kalau nggak salah yang udah diamankan oleh Suns. Alright, tapi kalau misalnya kita melihat dari posisi Suns di area mid lane, dia tidak mau terlalu terburu-buru ya. Ini agak cukup berbeda dengan pergerakan dia sebagai seorang mid lane yang cukup agresif. Notabene-nya dia akan lebih mengamankan Tivan kembali, tapi Kiboy akan menjadi korban selanjutnya. Flicker berhasil dikeluarkan begitu saja. Belum ada yang bisa mendapatkan seorang Kiboy. Bahkan di sisi sebaliknya, ini ada satu buah sabitan tombak lintas Itu Sumatera yang gagal. Untuk last hit lebih tepatnya. Iya, Itu di-clear aja. dia mau last hit gerobaknya karena itu yang paling penting dari gold laner. Untungnya dia dapat, jadi nggak bakal merugi-rugi banget lah. Dan kali ini langsung dipaksa reward manipulation. Oke, Edward kena flicker. Langsung reward manipulation diberikan kembali pada pasukan dari Blacklist International. Ini ada informasi yang cukup mahal banget untuk Oni Indonesia. Kalau di tim fight nanti, Edward kemungkinan tidak akan memiliki penalty zone. Yap, oke ada 3 player sekarang dia bergerak di bagian bawah tapi terlihat Astral Echo-nya. Satu Iron Hook gak kena ke arah siapapun. Turtle akan menjadi tujuan oleh Blacklist International dan Boots. Sudah mulai bergabung dengan Factory Fan udah langsung dikeluarkan. Boots-nya ada satu dari tes yang langsung dikeluarkan dan benar saja Turtle-nya berhasil diamankan. Tapi Wise berusaha untuk maju ke bagian depan dan juga cewek udah berhasil maju dan Effecton yang dikeluarkan. Tapi Edward mundur kembali dan juga tertinggal nih Zi. Press Rod berhasil dikeluarkan begitu saja tapi Edward bakal coba dihajar. Fiction this moment dan bahkan terperangkap. Satu hit terakhir menuju ke sarang Yue gagal didapatkan. Tapi keuntungan dimiliki dari Blacklist International kali ini hanya sebatas point kill. Dari segi objektif gaming mereka gagal mendapatkan Turtle dan bahkan Oh My Venus masih mau lebih. Kiboy kembali coba untuk mengcover pergerakan dari seorang cewek atau CW. Yep. Ini untuk cewek sendiri untuk damage-nya ya belum terlalu besar. Dia masih butuh DPS yang jauh lebih besar lagi. Mungkin untuk Corruption Side oke lah udah ada gitu. Tapi hanya dengan Corruption Side untuk menyikat ke arah dari Edward, Wise. Ini butuh waktu ya lama banget jadinya. Ya di satu sisi lainnya kali ini Turret mungkin agak sedikit terancam karena tadi di menit yang keempat udah ada rotasi duluan dari All. Karena dia sadar betul dia kalah lane. Dia daripada lama-lama di arah bawah dan Turtle dia juga stay di bawah. Mendingan dia main split aja. Dia tidak memakan gerobak gold yang begitu banyak, tapi setidaknya dia makan platingan gold di arah top lane dari XP lane-nya. Alright, tapi di arah top lane bahkan konsel telah dikeluarkan karena informasi telah diberikan membuat para pasukan dari Blacklist International stand by no position. Golden Staff dimiliki. Para pasukan dari Blacklist mereka masih gagal mendapatkan satu point kill, tapi setidaknya at least mereka mendapatkan satu buah top turret, Pak Polo. Yep. Satu outer turret, mereka udah mulai membalaskan keadaan apa-apa yang udah dilakukan di game yang pertama tadi. Mereka belajar, mereka evaluasi cepat dengan Beatrix, mereka paksa, mereka buat sebuah area yang memang tadi tempat lain ada fight dan juga ada space yang diciptakan. Outer turret sekarang udah mulai berantakan. Ice Queen One, Blade of Despair, item-item core sudah mulai diamankan dari masing-masing players. Dan kalau kita melihat dari Kiboy, Iron Hook yang dari tadi mungkin dilepaskan, belum mengenai siapapun target karena memang minimnya infantinya ketika ada real world manipulation, dia bisa mendinai magical damage. Ya, sini dia yang diinginkan oleh seorang Suns, tapi ternyata reward manipulation telah dibuka, membuat buying time yang dimiliki dari para pasukan Blacklist International, membuat Free Turtle kembali di tangan dari Blacklist. 2 Turtle, no perfect Turtle untuk kedua belah tim dimanapun. Dan bahkan ada Boots kembali lagi mencoba untuk berdansa, bernyanyi. Dan membuat para pasukan dari Black di sini agak cukup ketar-ketir dengan damage yang dia miliki. Iron Hook tidak mancing-mancing yang mantap nampaknya 40 kali. Betul sekali, tapi sekarang point kristalnya connect ke arah 2 orang loh. Ada Efek Slow, ada Wise yang tepat berada di depan dari Kiboy, tapi mereka belum mau melakukan sebuah team fight ya. Kecuali nantinya mungkin ada satu orang yang benar-benar tertarik, tapi di bawah. Lagi dan lagi, ada sebuah setup yang begitu baik, untungnya sempat pulang. Ini namanya metode Kamboja. Mereka nggak mau team fight sebelum item jadi. Iya. Mereka lebih milih untuk save position dulu. Onyx lebih penting punya item ketimbang memaksa team fight di early game, tapi nggak dapetin poin yang trade-nya seimbang. Dan lihat di top lane. Waduh. Kyrie terperangkap, mencoba menyelamatkan dirinya. Masih ada ikat sapu-sapu di depan sana. Kiboy mencoba melakukan zoning out, tapi Oh My Venus almost but it's never enough. Tidak membuat seorang Kyrie berhasil ditumbangkan di arah top lane, Pak Polo. Enggak sebanyak ini spesies ikan di dunia, kenapa lu memilihkan sapu-sapu, Ji? Ya karena dia berada di lantai gitu loh. Iya. Karena kan bisa dibilang. Agak beda emang. Agak beda memang filosofinya kalau dia. Iya, iya. Oke lah. Iya lagi. Kita Harusnya kan ikan hiu goyang-goyang. Apa tuh? I love you sayang. Ikan sapu-sapu ikan hiu. Apa harusnya. I love you. ikan hiu kan sapu-sapu.
miss you tuh. Apa sih? Dasar. Oke, kita langsung standby kembali ke Lane of Dawn. Tapi Yep. melihat dari posisi Onyx kali ini mereka ada posisi yang cukup ketar-ketir harusnya. Kenapa? Karena dua turret udah dimakan sama Blacklist Internasional. Yep. Walaupun dengan posisi sekarang Onyx punya possibility untuk bisa membalikan kembali semua turret yang dia miliki dengan sangat cepat. Karena dia punya Moskov di sana. Yep. Ini akan kita lihat kira-kira Prof efektifnya untuk metode yang dilakukan oleh Onyx ini di menit berapa? Karena mereka kan emang menunggu item jadi nih. Item cukup lah, bukan item jadi. Ini di menit 16 baru aktif ya. 16? Iya. Buset! Serius? Ini main safe aja, asal jangan terlalu overcommit aja. Jangan terlalu banyak trade kill ya kan, jangan sampai nanti Blacklist dapat 4, ternyata Onyxnya cuma dapat 1. Gak apa-apa dikasih Lordnya, yang penting Moskovnya farming. Dan kalau bisa Kairinya tetap berada dalam level yang tidak begitu jauh perbedaannya. Oh, Retribution di short point. Tapi musuh akan coba ditumbang di depan sana. Ada satu Papa Kill didapat karena sangat mahal. Battery, reward manipulation, dibalas dengan reward manipulation. Tapi nampaknya masih belum cukup enough kali ini. Tapi lihat Ini cewek dia di arah maksudnya, bottom lane. Ini yang gue bilang 40. Sebenarnya dia punya power untuk balikin turret 2. Dengan 2 ini dengan sangat-sangat mudah. Gak cuma itu, lihat owlnya. Dia tumbang walaupun tidak menggunakan flicker. Tapi vengeance dari Boots membuat hal tersebut jadi nyata. Yaitu adalah engage terhadap gold laner belakang tanpa ada efek suppress. Dan sekarang memang terlalu jauh sepertinya dari owlnya itu sendiri untuk menggapai item-item magic defense. Karena kalau kita lihat dari Boots-nya itu sendiri, dia hampir mendekati ke arah Bloodwings. Dan dia selalu membuat item seperti itu. Habis Holy Crystal, langsung Bloodwings. Ya karena Gak pakai lama dia. Ini udah jamnya Boots untuk bekerja ya. Untuk emang bisa mengusir Beatrix-nya keluar dari kerumunan tim fight nantinya. Karena dengan Joy yang ada di bagian bawah sekarang, mobilitas dia sangat tinggi. Dia untuk bergabung sama dengan rekan-rekannya sangat cepat sekali. Tapi Lord, ini yang harus diwaspadain oleh Onyx. Dengan satu Lord ini bisa aja objektif lain juga berantakan. Posisi 4-1 di mana Boots-nya lebih mengendalikan yang ada di bawah. Yap. Karena biar tidak terlalu ini juga ya, outnumber juga di arah top lane-nya. Dan lihat, secepat itu untuk urusan clear wave. Yes, lifestyle-nya juga udah mulai kenceng. Lifestyle. Oke, lifestyle-nya udah mulai. Lifestyle. Gaya hidup dong. Oke. Ini gue udah megang pulpen kayak begini dia. Oke, tapi apakah ada Supra satu menuju ke arah seorang pemain Venus ter-take down. Fokus ke arah belakang, bahkan harus menggunakan flickernya. Informasi telah diberikan, tandanya apa? Boots bisa bebas meng-reach up seorang karena no flicker untuk kali ini. Dan ini dia yang dicari sama Onyx. Mereka ingin mengulur waktu selama mungkin agar cewek Kairi dapetin item maksimalnya. Dan jangan lupakan, Boots sesaat lagi dia punya Bloodwings. 4 lawan 1. Apakah bisa escape? Sakit banget. Digocek. Sakit But. banget. 4 versus 1. Boots still survive kah? Nampaknya kakal. Dibalikan kembali keadaannya, tapi lihat cewek. Wah, 2 tower. Menukar ke semuanya itu dengan sangat maksimal. 2 turret ditukar dengan seorang Boots. Mahal nian, Pak Pulung. Ini cewek udah kayak sales yang dikejar sama deadline-nya nih. Di mana penjualannya? Sekarang mau nggak mau hari ini udah harus ada datanya ataupun tertutup semua target dan bener. Inner taring bagian atas udah hancur lagi, Pak. Dan bahkan Main samping nih. main samping dua-duanya hilang. Ini lagi-lagi cewek masih punya satu slogan Pak Pulung dengan Apa Moskov. itu? Tambocie. Tapi If, sekarang untuk Suns kurang mengetahui ataupun tidak melihat bagaimana pergerakan Yu tadi yang udah masuk dalam berumputan. Hanya saja sekarang Retribution udah mulai connect, tapi Wise udah mendapatkan begitu banyak damage yang masuk di dalam tubuh dari cewek. Tapi Wise masih berhasil perkit dari arah tersebut, selamatlah sudah dirinya. Ya, efek dari Demon Hunter Sword Golden Staff tentu akan membuat bagaimana cewek makin powerful dengan Hasclaw-nya. Inspire pun ready dan team fight mungkin akan dipaksakan nantinya ketika Blacklist International berada dalam posisi yang terlalu offside. Oke, masih menunggu permainan dari Blacklist Internasional dan bahkan ini dia. Mereka harusnya akan team fight di sini. Mereka nggak akan lepasin Lord yang di menit ke-12. Kenapa? Karena mereka sangat membutuhkan dari charge Lord itu sendiri. Bahkan para pasukan dari Blacklist Internasional mereka udah standby on position. Informasi telah diberikan, Edward berada di arah top lane. Akankah mereka akan memancing team fight? Dan Blacklist International udah berada di garis depan. All standby on position. Satu Iron Hook, hampir. gagal tapi post. Versus everybody, menuju ke arah seorang Ol. Tidak bisa ditembak. Dan bahkan Ol menggunakan flickernya mau tidak mau. Membuat Kairi mendapatkan free hit. Surprise, membuat para pasukan dari Onyx Esports kali ini mendapatkan satu ball Lord. Walaupun cewek ditumbangkan bersama dengan seorang Boots, setidaknya leading phase mereka masih dipegang dengan adanya 2 turret di atas dan 2 turret di arah bottom lane. Belum bersama dengan Lord nantinya. Yap, tadi nggak ada Beast Walker, dia nggak bisa daging ngedes ke bagian belakang, tapi barusan ada Pedat dan juga penalty zone sepertinya udah mulai connect di area tersebut dan Franco pun harus hilang. Oke.
dengan Franco hilang bersama dengan Lord yang kali ini. Cuma masalah utama untuk Blacklist Internasional adalah Lord muncul bersamaan dengan Boots dan juga cewek yang standby position. Retribution dari Kairi terlalu terburu-buru, nampaknya agak sedikit ragu di depan sana Pak Bulung. Yep, Renar. Buset, ada 2 sniper jarak jauh. Yang satu physical, satu magical. Lu bakal pilih yang mana? Kayaknya mending physical sih, karena yang magical punya dire hit ya. Anyway, di satu sisi lainnya, karena ini udah balik lagi dari Onyx, mereka bakal setup. Hanya saja, yang sangat disayangkan adalah Flicker dari Keyboy ini masih belum ready. Kalau sudah ready, sudah bisa dipastikan akan ada satu front line yang mungkin akan bisa langsung di Bloody Hunt. Atau setidaknya nanti Boots akan di follow up oleh Keyboy dengan menggunakan satu buah flickernya. Oke. Masih menunggu Keyboy mendapatkan satu nampaknya di sini Pak Bulung ya. Yap, hampir aja. Dari tadi belum ada satu tarikan yang emang krusial banget yang diciptakan oleh Keyboy. Tapi kita juga berharap nantinya ya dengan adanya Flicker yang beberapa lagi. Flicker dan juga Silent Bloodhound. Drop. Oke, satu item yang bagus banget Athena Shield kayaknya bakal dimiliki oleh cewek karena secepat mungkin iya. dia ingin menghindari satu buah dire hit yang dimiliki oleh Oh My Venus. Karena memang balik lagi combo sniper dan juga Astra Recall ini sangat mengerikan sekali. 2 arah sekalipun bisa dia lontarkan dan di satu sisi lainnya itu dia yang paling menyebalkan dari Novaria. Ke Pematahan gap semuanya. setup dan durasi 8 detik mendapatkan informasi dari Onyx. Sehingga nanti ketika di area Lord, ini yang paling berbahaya Novarianya sebenarnya, ultimate-nya. Apalagi durasi 8 detik ultimate-nya, cooldown-nya cuma 20 detik. Jadi ada interval waktu 12 detik untuk melakukan setup dari Onyx. Gimana caranya Onyx untuk menemukan setup tersebut lah yang nanti akan menjadi jawabannya untuk 40 detik ke depan. Yap, ini deh cewek Orange Buff akan menjadi satu bahan bakar dulu untuk dirinya sebelum nanti mungkin ada team fight yang akan terjadi karena udah ada setup lagi dari Blacklist di bagian tengah. Ini udah yang ini setupnya 4-1, 4-1 dan 4-1 ini baru kelihatan aja nih Franco ke bagian bawah nih. Coba back up ya. Yap. Bahkan lihat Kairi sampai pakai retributionnya karena dia terjadi traumatik ketika orange buff di arah bottom lane dikasih ke arah cewek. Iya. Tapi ternyata diambil sama seorang Wise. Wise. Dan bahkan tadi juga bisa purple buff diamankan oleh seorang Oh My Venus. Informasi yang telah terlihat adalah di mana bus arah di arah bottom lane. Blacklist International standby position. Kembali lagi belum terjadi Iron Hook mancing mantia mantap dari seorang Keyboy. Masih menunggu momentum. Dan Lord kali ini akan menjadi satu momen yang sangat penting. Kairi bakal coba di-all begitu saja. Kairi ter-take down. No retribution. Masih ada satu buah immortal tapi dengan sangat cepat dihilangkan oleh para pasukan dari Blacklist Internasional. Blacklist Internasional berada di posisi yang sangat diuntungkan dengan adanya 4 versus 5. Tapi ternyata Edward akan mencoba mencari satu buah zoning out terhadap para pasukan dari Blacklist. Oh My Venus standby position. Dilakukan manipulation. Tapi lihat damage dari seorang cewek. Terlalu sakit cewek masih berada di depan sana. Depan karena press point yang tidak menaik siapapun. Di sini sebaliknya Broots bus berhasil diberondong oleh para pasukan dari Blacklist Internasional. No retribution. Wise memiliki retribution. Flicker telah digunakan. Iron Hawk! Tapi nampaknya masih gagal untuk bisa mendapatkan Lord yang kali ini. Oh my God! Ini bukan hal yang baik untuk para pasukan dari Onyx Indonesia. Karena mereka kehilangan 3 pemainnya, Profesor. Wah, ini kalau misalkan kita lihat sedikit ya, bagaimana all-in-nya Blacklist International kepada Kairi itu adalah awal mula dari bagaimana Blacklist melakukan setup. Berarti memang ketika berdekatan dengan menit-menit atau detik-detik Lord muncul, kayaknya harus lebih berhati-hati dan harus lebih memperhatikan bahwa pemegang kendali map untuk saat ini ada di tangan Novaria. Makanya setiap map akan dibukakan oleh Novaria, dia akan mencari informasinya dari Oh My Venus sehingga macro play dari Blacklist ini lebih unggul satu langkah sedikit daripada Onyx. Hanya saja untuk urusan defense balik lagi dengan pasif daripada Moskov, cewek seharusnya bisa maksimalin hal tersebut agar tidak semudah itu Blacklist melakukan endgame. Oke, karena masih terlalu jauh dari endgame, bakal Lordnya ditahan sebelum memasuki satu base turret. Selesai dengan sangat cepat, tidak ada charge, dan bahkan dengan adanya Lord di menit kali ini benar-benar nggak cuan kalau menurut aku. Kenapa? Inner turret pun bahkan masih ada tersisa satu di bottom lane walaupun di mid lane pecah. Oke, itu Mulai dia. lengkap juga itemnya. Tinggal kita lihat nanti apakah secepat mungkin dari Kairinya akan menggantikan immortality tersebut dengan Winter Truncheon. Dan 5 pemain ke arah bottom lane langsung terspill juga sepertinya. Waduh, ditembak, di all-in begitu saja. Terperangkap oleh para pasukan dari Blacklist Internasional. Terperangkap, dan bahkan di depan sana Reward Manipulation membuat seorang Western shutdown. Finally, Wise kali ini tidak bisa menjadi satu
badan untuk para pasukan dari Blacklist Kena. Internasional. Maciman yang mantap. One last hand. Cewek berhasil mendapatkan 1 point kill. All di depan sana masih coba untuk melakukan one barrel situasi. Terperangkap. 1 bom Maciman dia mantap di momen yang sangat tepat Pak Bulung. Yap, itu tadi Iron Hook ditambah lagi dengan ada 1 Spear Misairi yang emang mementokkan langsung Wise ke arah dinding. Tapi Venus berusaha untuk memberikan bantuan, hanya saja tertangkap juga. Ini dah momen balikan yang akan diberikan kepada Moskov ataupun nantinya keseluruhan dari Onyx untuk bisa membabat habis seluruh turret yang ada. Iron udah mulai connect lagi. Langsung dari selanjutnya terperangkap. Edson masih bisa balik ke arah belakang bersama dengan penalty zone yang all out untuk defensif. Tandanya kali ini ikan sapu-sapunya melenceng. Nampaknya tidak pakai power steering. Udah all out semua loh tadi, udah all in semuanya di situ. Tapi apalah daya, ada flicker dan juga penalty zone tadi yang sepertinya dikeluarkan ya Prof ya. Ya, untuk defensif jadi tidak akan ada serangan ofensif ke arah belakang. Cewek sepertinya cukup bebas. Apalagi Inspire-nya akan ready sesaat lagi. Tinggal kita tunggu nih, Keyboy dengan Iron Hook-nya berhasil mendapatkan Oh My Venus. Setidaknya itu menjadi jawaban. Karena Oh My Venus dari tadi benar-benar mengendalikan dengan Astral Echo-nya. Dari lini belakang, dia tidak tersentuh. Sekali tertangkap, Blacklist sudah bisa dipastikan akan lumpuh. Dan untuk Lord saat ini, ada kemungkinan Onyx akan mengembalikan bagaimana counter attack-nya. Dengan keuntungan di arah bottom lane, split push bisa dibuka. Tapi di arah top lane-nya Kairi, ingat dia ada efek knockback. Sehingga akan menguntungkan dilepas? sekali dengan Deadly Catch. Dilepas. Apakah benar-benar Oke, dilepas? Kairi lagi-lagi benar-benar diberhentikan dengan remote manipulation. Apakah Tapi ternyata berhenti? belum selesai sampai di sini. Apakah berhenti? Masih di depan sana. Mereka coba notify tempakan retribution yang gagal. Berasa didapatkan oleh para pasukan dari Blacklist Internasional. Keyboard di depan sana akan coba ditumbangkan. Immortality Wise. sudah ada. Dan Wise akan menjadi korban keganasan dari seorang Boss. Boss versus Connect. everybody. Dan bahkan di depan sana shutdown terjadi. 2 point kill. Bahkan membuat para pasukan dari Blacklist Internasional mendapatkan kerugian 3-man down. Counter setup itu yang dinantikan oleh Onyx. Mereka sudah paham betul. Selama ada Astral Echo, selama ada ultimate dari Novaria, mereka Yep. nggak akan bisa setup. Mereka nggak bakal bisa. Kalau Astral Echo-nya udah keluar, itu baru saatnya Boots akan bersinar. Dan ini dia, Lord yang hanya akan jadi Lord giveaway. Sia-sia. Sia-sia. Karena apa? Karena memang walaupun Lord menit 18 tidak akan ada efek apapun. Dan lihat minion di arah mid lane akan didorong oleh Onyx. Mereka akan memanfaatkan 2 lane untuk push. Mungkin bisa end game. Oke, ini bencana untuk Oni. Reward manipulation, fokus ke arah base-nya. Gak boleh apa-apa Fokus terjadi. Moskov. Cewek! One moment Israel. 1 momen membalikan kembali keadaan. Oni Indonesia One moment. menggentarkan Kambodia. Oke, like. Udah pernah nggak kira-kira? Line of Dawn menanti kita. Game ketiga dari Best of 7 series. Yap. Walaupun belum match point, tapi Blacklist Internasional dibuat kepusingan 7 keliling. Kepusingan. Iya, menghadapi draft pick dari Onyx Indonesia. Yap, betul. Belum pernah dengar kan? Belum, Mbak. Dia, Keyboy dengan rotasi cepatnya apalagi. Ini dia, early rotation ke arah Yue. Karena memang memberikan poke damage ke arah Yue. Dan tidak memberikan level kedua ke arah Yue. Berarti membukakan Little Wanderer gratis. Itu dia Profesor KB. Early rotation yang dilakukan oleh seorang Keyboy ini membuat heavy rotation terhadap para pasukan dari Blacklist Internasional. Rotation. Dan Heavy lihat, rotation. Jadi berat Iron. mereka. lihat, Betul. Yue sekarang lagi keadaan plus 8, plus 8, plus 8. Karena dia benar-benar lebih miskin daripada roamernya. Yap. Yes. Oke, sementara itu untuk sekarang Wise-nya. Walaupun tadi ada gangguan yang diberikan oleh Keyboy, nggak apa-apa Keyboy masih level 1 sejauh ini. Hanya saja sekarang kehadirannya, prisonnya di area tersebut membuat memberikan ganking ke arah Boots. Dan di sini Mau tidak mau harus menukarkan 1 buah yang
Itu saja satu free kill lebih tepatnya. Free kill yang kayaknya sangat menguntungkan bagi All. Dan lihat Wise-nya dia pun mendapatkan turtle. Jadi double advantage. Walaupun harus ada poin yang di-trade dari sisi gold lane-nya. Cewek bakal coba dipaksakan kembali. Akan diambil nyawanya untuk kedua kalinya. Tapi masih gagal. Cewek kali ini gak bisa selamat dari gerakan Oh My Venus. Cewek termakan. Para pasukan dari Blacklist International. Mereka berhasil menukarkan akhirnya karena tadi sebelum first blood terjadi atas Oh My Venus sampai all in dengan flickernya yang notabene-nya itu akan cukup berbahaya di fase turtle yang berikutnya. Satu gold pun tetap di tangan dari seorang Keyboy dan itemnya silakan Profesor KB yang terhormat. Menuju ke arah Corrosion Sight dan perbedaannya mungkin dari All. Dia akan secepat mungkin menuju ke arah Blade of Despair. Ada perbedaan 500 gold sepertinya untuk saat ini. All lebih unggul ketimbang cewek dikarenakan satu buah Astral Recall yang barusan digunakan dan Suns. Sampai harus mengeluarkan satu buah Cult Altar. Poke damage yang tidak main-main. Sampai setidaknya memaksakan Suns untuk mengeluarkan Battle Spell dan Flicker dari Yue. Iya, flicker. Bakal coba dipaksa. Langsung ada Heavy Spin. Yue menjadi pilihan utama. Mencoba untuk meminta tolong dengan damage dari turret. Berhasil nampaknya 40. Iya, berhasil diamankan oleh Kairi. Berawal dengan ada satu flicker, Void Blast-nya. Emang niat banget aja udah. Tapi sekarang udah ada satu crossbow of tank. Dan satu hal tersebut membuat pergerakan dari All tidak akan bisa bertahan kembali. Yes, this is Captain Cewek speaking dan ready to take off. Berhasil mendapatkan satu buah point kill. Sangat mahal dari Godland didapatkan oleh Godland juga. Aduh, ditembaknya itu ngilu banget kalian. Masalahnya Keyboy HP sisa dikit banget loh. Tapi Wise udah set up posisi daerah tersebut. Suns masih sendirian di area tengah. Belum ada gangguan yang begitu berarti. Hanya saja beberapa second lagi Turtle nongol. Pertempuran harusnya akan terjadi di area ini. Pertukaran posisi pun udah terlihat. Iya, itu dia. Beatrixnya di bawah loh sekarang. Itu mengakui tandanya laning dia itu tidak cukup kondusif. Gak kondusif nih, Gak Pak. kondusif laningnya dan bahkan dia lebih memilih untuk menuju ke arah bottom lane. Last ada Kairi di garis depan bersama dengan Bos. Hantaman benda tumpul menuju ke arah belakang. Fokus ke arah seorang Yue dan bahkan retribution tetap di tangan dari seorang Wise. Tapi Bos berhasil mengamankan seorang Yue bersama dengan Wise akan menjadi korban selanjutnya. Blacklist International benar-benar dimakan bersama dengan Cult Altar. Dipaksakan, it's okay. Membuat Cult Altar setidaknya 2 point kill ini sangat menguntungkan dari Onyx Indonesia. Turtle 2 kill ini bisa dibilang bahkan memisahkan Wise dengan kerumunan dari Oh My Venus. Dan juga memisahkan Yue sebagai target operasi utama dengan 2 point death. Yang membuat nantinya Suns akan lebih mendominasi di arah mid lane-nya. Lihat ada satu gap level yang sudah mulai muncul antar mid laner-nya. Sehingga ini akan mengancam dari All ketika sudah mulai memasuki mid game. Mereka akan kesulitan untuk memadukan bagaimana sinkronisasi skills-nya dari real world manipulation dan juga Bennett yang mungkin akan dimainkan oleh All. Tapi sayang ya, dari Yue-nya dia nggak pakai Purify ya di sini. Iya, dan ini ada flicker bahkan keluar barusan. Jadi setidaknya retribution dari Kairi ditukarkan dengan flicker 120 detik. Udah sangat worthy sekali dan gold leadingnya cewek menyusul dengan 1 poin saja di arah top lane plus Turtle. Sebagai bonusnya, rotasi sudah mulai ada dan lihat Keyboy juga ready dengan flickernya. Apakah akan ada backup dari Onyx setidaknya ketika Turtle show di arah bawah nanti Turtle yang ketiga. Mereka sudah siap team fight untuk berlima kembali. Boots ready dengan Black Dragon Transformnya. Iya, ini cewek pede dengan rekan-rekannya. Makanya tadi itemnya mungkin akan langsung mengarah ke area dari DHS terlebih dahulu. Kayaknya deh mau dia jadikan gitu loh. Dia pede dengan rekan-rekannya. Damage-nya juga nanti dari crossbow tank akan semakin sakit lagi. Oke, sekarang One udah ninap. Hanya saja sekarang Kairi bertemu di bagian bawah bersama dengan Wise secara langsung. Oh, tepat berada di belakang Wise. Tapi dash ke arah yang berbeda. Itulah hal yang akan dia lakukan. Alright, Keyboy, step up possession dan lihat! Duel dengan Red Flicker! Edward terbuka, crossbow flank terbuka, dan bahkan satu mobil kill didapatkan. Dua. Double kill! Double kill from Cewek. Shutdown belum terjadi, tapi lihat. Boss versus everybody! Berhasil menutup juga di mana harus menjadi korban selanjutnya. Boss masih bisa bertahan, masih ada pasif dari Beleke. Kairi mencoba untuk melindungi seorang Boss, dan Boss still survive in the mid lane. Wow, 3 player overextend itulah yang memang dari awal dari draft and pick yang Wise-nya akankah terjepit karena Epic Spin langsung dikeluarkan begitu saja. Dipakai belakang dengan Real World Manipulation. Tapi Black Dragon Form hadir. Siapa lagi akan tertangkap karena untuk sekarang terlihat Petrify dikeluarkan. Tapi Edward mencoba untuk bisa mendapatkan lagi karena satu orang. Tapi Edward malah langsung ditendang pinggangnya. Mempergi ke arah mana? Rhythm of Joy-nya tidak berlaku secara efektif dan lencaplah sudah. Gila Sas! Edward harusnya itu bisa selamat. Bisa. Tapi dia tertarik oleh seorang Sas. Lagi dan lagi momen
hanya sekian detik berhasil membalikan kembali keadaan Gilasan. Gilasan, sebenarnya on point banget penggunaannya. Dari satu buah skills yang dimiliki oleh Faramis. Dan untuk sampai saat ini, Kairi secepat mungkin ingin mendapatkan satu buah point kill dan itu tertuju kepada Wise. Karena dia tahu kalau seandainya nanti Wise-nya nggak ada, otomatis badan dari Blacklist itu berkurang. Edward secepat mungkin juga bisa di take down. Karena cewek punya yang namanya crossbow of tank. Dia punya efek ketika dia imun, dia bisa mendeliver damage. Dan barusan ada reward manipulation yang terbuka. Sepertinya akan menjadi keuntungan ketika Lord hadir di menit 8 lebih 50 detik. Ini halnya bagus banget loh tadi. Setup yang begitu baik yang diawali oleh Kairi yang emang happy spinnya nggak tahu entah dia gimana. Karena didatengin langsung oleh West. Ini kayak lu ketiban emang duren runtuh jatuh tepat di depan lu, Pak. Iya, benar. Pas banget loh tadi itu. Oke, tapi Wise. informasi telah diberikan. Oh my Venus bersama dengan Boots bahkan terkena sedikit damage dari serang tapi nampaknya ini masih belum bisa di all out karena para pasukan dari Blacklist International belum terdeteksi posisinya. Aku melihat akan ada satu duel Dragon yang cukup fatal yang akan dimiliki dari Blacklist International kali ini, Profesor. Wah, ini kalau misalkan kita melihat dari heavy spin ya, masih belum dikeluarkan sama Kairi. Dan kalau dari sisi mid lane-nya, cewek lebih mementingkan mendorong wave minion terlebih dahulu dan memaksa mungkin Yue agar terpick off. Target dari Astral Echo-nya hanya connect ke arah Kairi dan juga Keyboy. Boots ini benar-benar free banget di posisi tersebut karena memang dia belum mengeluarkan Black Dragon Transformnya dan mungkin ini saat yang tepat karena Conceal Play sudah mulai dimainkan. Wah, Dragon yang connect! Dan langsung menghilang Owlnya tidak akan bisa berbuat apapun. Tapi Boots mencoba untuk mengusir. Oh my Venus mau pergi ke arah mana karena dirinya langsung diusir muncul jauh sekali. Edward mencoba masuk ke bagian depan tapi udah terlihat dengan ke altar. Beberapa player yang dimiliki oleh Onyx mereka semua selamat. Tidak ada yang tumbang, satu orang dari Blacklist Nasional. Owlnya tidak bisa berbuat apa-apa dan efek tauntnya tadi mengakibatkan Boots langsung lejap di area tersebut, Oji. Dan bakal lihat Ol-nya langsung menjadi lejat dan bergiji. Dengan ada satu tembakan tendangan menasar ke arah seorang Ol. Rahangnya langsung kena. Dan bakal para pasukan dari Blacklist International. Mereka mencoba untuk mendapatkan Keyboy. Death Dragon for defensive. Masih ada Keyboy di sana bersama dengan cewek. Dua featuring yang dari tadi bernyanyi simfoninya sangat tepat. Bahkan Boots walaupun menjadi korban selanjutnya it's okay no problem. Tapi di sini problemnya adalah di mana para pasukan dari Blacklist mereka punya power dari Lord di menit yang ke-8. Ini Lord masih Lord awal memang. Tidak terlalu berimpact tinggi. Tapi Kairi terkena damage sangat sakit. Dan bahkan Kairi setelah retribution dia terlalu dini untuk masuk. Dan membuat dirinya tumbang. Dan ikhlaskan akhirnya Lord yang pertama. Betul sekali, Lord yang pertama akhirnya berhasil langsung diamankan. Berhasil langsung diambil oleh Blacklist. Tapi Prof, mereka udah menang setup lu duluan loh tadi. Berhasil mendapatkan karena satu orang duluan loh, Prof. Masalahnya mereka diambil lagi loh areanya. Ini karena lini belakang terlalu banyak gak sih dari Blacklist International? Mereka punya Novaria, mereka juga punya Yves. Makanya slow effect-nya udah pasti sangat mengganggu. Tunggu dulu mungkin, tunggu ceweknya selesai. Dengan Athena Shield barulah mungkin kita akan menemukan jawabannya. Karena sampai sekarang cewek terkena sedikit aja Astral Recall aja tuh udah lumayan sakit. Yep, Edward juga sudah memiliki item jawabannya. Dan lihat, combo ini yang menyebalkan. Keyboy juga kali ini gak punya flicker. Waduh. Untungnya masih ada Shunpo. Real World Manipulation dibuka hanya untuk memicu dan Keyboy. Oh digoceng, duel Dragon for defensive. Dan bahkan Keyboy gagal didapatkan. Seluruh usaha telah dikeluarkan oleh para pasukan dari Blacklist International. Dan bahkan dengan effort yang dilakukan di bottom lane membuat Lordnya menjadi Lord yang sia-sia. Wah, mereka udah all in tapi sekarang cewek mencoba bisa mendapatkan satu weakness point lagi cewek. Maukah dia maju? Hanya saja Edward dari Rhythm of Joy-nya. Dia tahu dengan satu hal tersebut dia bisa langsung ngereset lagi weakness point yang ada di dalam tubuhnya. Dan bahkan tadi untung ada boost, karena kalau tidak ada boost, damage yang diberikan terhadap seorang Oh My Venus itu bisa langsung straight to the point menuju ke arah seorang cewek, Profesor dan juga Pak Pulung. Wah, ini permasalahan utamanya adalah bagaimana cara menghentikan dari reward manipulation. Dari tadi ya, reward manipulation itu dikeluarkan terus-menerus, tapi yang mengganggunya adalah void kristalnya. Slow effect yang berkelanjutan. Dan hal tersebut yang menjadi PR juga, karena Keyboy nggak bisa join the team fight. Apalagi ketika terkena efek slow tersebut. Ada dua lagi efek slownya. Yang satu Astral Blast, yang satu Void Crystal. Nah, terjebak. Nggak kena belakangnya, nggak dapet belakangnya weakness point-nya. Sebel banget. Tapi sekarang, pergerakan Kairi. Akankah Kairi bertanda tersebut? Kairi. Ngedash berhasil. Oke, Kairi masih bisa selamat. Mereka mau coba team fight kembali. Wise terdeteksi posisinya. Kebuka. Langsung ada Death Dragon kah? Nampaknya tidak. Crossbow telah keluar dan pakat. Satu point kill dapatkan dari seorang Wise. Satu point kill plus. What are you doing? Dia masuk ke sarang dari sang ladang. Dia menyerahkan dirinya ke
sana dan bahkan terperangkap oleh seorang Kyrie. Boots versus everybody mencoba untuk menyelamatkan dirinya, tapi Boots. ternyata damage dari seorang Oh My Venus terlalu sakit. Oh, aku pertanyakan adalah taktika positioning yang terjadi. Dia masuk ke dalam memaksakan tim fight lebih. Dan bahkan itu dia masuk ke dalam kandang dari sang landak. Yep. Wah, itu yang mungkin momen-momen yang tidak diduga kali ya sama Blacklist. Karena mereka nggak punya hero backup yang cukup. Ketika All-nya tertangkap, Flicker memang belum keluar. Tapi di posisi seperti ini, All agak sedikit tersendat dari segi farmingannya. Dan cewek makin melambung tinggi. Jauh terbang dengan itemnya. Crossbow of Tank makin lebih mematikan karena sekarang dia sudah punya Malefic Roar. Tinggal kita tunggu aja nih Athena Shield-nya secepat mungkin harus didapatkan agar tidak terkena Astral Recall atau bahkan Electrifying Beats. Ini ngerinya ya, walaupun kita mungkin bergantung, kita tahu sekarang untuk Crossbow of Tank ini udah sakit banget juga nih dengan item-item udah berhasil didapatkan oleh cewek. Hanya saja itu semua bisa di-counter dengan Winter yang bisa diambil nanti oleh beberapa player yang ada dimiliki oleh Blacklist. Andai itu terjadi, momentum yang dimiliki oleh cewek, hal yang udah dia tunggu-tunggu, ini bakal sia-sia aja nih ya Prof. Ya, dan ini kemungkinan besar bakal di all in nih Lordnya. Karena di top lane udah mulai show, dari Suns bahkan ada Astral Echo. Tapi untungnya sekarang bakal direset. Tarik ulur akan terjadi. Setup itu benar-benar bisa dipatahkan dengan satu ultimate dari Novaria. Makanya antara Novarianya duluan yang tertangkap, atau nanti teman-teman dari Blacklist-nya akan terkena permainan front to back dari One. Ini yang masih belum ketemu jawabannya. Kalau kita berbicara soal Onyx yang tadi di game yang kedua, mereka bisa nge-drag gamenya sampai dengan menit 16-20. Karena memang kapasitas dari hero-nya bisa melakukan split push. Dan ini dia, flanking. Barengan. Mungkin akan jadi jawaban dari Onyx seperti di game yang kedua. Oke, flanking terjadi. Suns sangat jauh memaksa. Edward menjadi pilihan utama. Fokus ke arah seorang Edward. Langsung dua F-Dragon dan bahkan crossbow. Take on point. Shutdown terjadi. Looking for double kill. Nampaknya nggak berhasil. Tapi Western perangkap. Belum ada following damage. Menuju ke arah depan kembali. Bus. Hantaman benda tumpul. Mencoba untuk membuka jalan. Dan bahkan membubar jalankan para pasukan dari Blacklist International. Hal yang paling luar biasa dari cewek barusan adalah dia tahu untuk Beatrix-nya WON digunakan. Dia mundur Prof. Dia paksa untuk jaraknya emang langsung jauh aja. Karena dengan itu dia bisa turun, dia gabung dengan rekan-rekannya. Dan fokusku malah ke Suns. Dia langsung backup dengan cepat. Ketika walaupun dia udah nggak punya flicker, dia buka cloud altarnya karena dia tahu. Itu posisi yang bagus banget. The Way of Dragon flicker. What a play by Keyboy. Oh, Keyboy, momen kembali terjadi. Dan bahkan satu point kill didapatkan oleh seorang cewek. Keyboy recall sekali ini kembali benar-benar menggetarkan Land of Dawn. Berada di Kambodia. Dan Kambodia udah mulai bergerumur ramai di sana nampaknya. Ini dia metode pick off. Unstoppable pick off dari Onyx. Membuat Dikeluarkan. Sini, apakah Keyboy akan kembali melakukan duel dengan sangat tepat? Reward manipulasi telah dibuka. Suns, kartaltanya sudah tidak ada. Shutdown terjadi, tapi masih banyak banget pasif yang dimiliki Suns. Dan Suns sudah kembali lagi ke Land of Dawn nampaknya Babolo. Yap, itu dia Astral Echo-nya hampir kena. Hanya sekarang Keyboy Harus ditukar dengan dua korban. terbuka. Ini yang aku tadi sempat mau mention. Pas Ranger Mas bilang ada Winter Truncheon, ada Wind of Nature. Tinggal dipicu oleh banyaknya efek sisi. Ada Heavy Spin, ada Black Dragon Transformation. Apa yang bakal kalau kita berbicara sedikit, bagaimanakah kembali lagi ke Land of Dawn, mencoba untuk fokus ke arah base turretnya. Gak peduli apapun yang terjadi. Lagi-lagi Astral Recall telah dikeluarkan. Cewek gak bisa terbang. Cewek benar-benar di zoning out. Sas ditumpahkan dan wipe out. Blacklist International berhasil mengamankan game yang ketiga. Onyx Indonesia dipaksakan bermain di game yang selanjutnya. Oke, Blacklist sudah menemukan satu kode untuk bisa menumbangkan Onyx di game yang ketiga. juara duluan? Ini kan dari atas. Oh gitu. Mari kita satukan tenaga. Karena kita menuju ke arah Land of Dawn. Onyx Indonesia. Ambillah tenaga kami. Take our energy. Wah, dan bahkan di depan sana Sas hampir saja terkena First Blood. Nampaknya cukup berbahaya. Pergerakan Edward yang akan coba mendominasi di arah mid lane. Bahkan unik ya. unik rotasinya dilepaskan satu wave-nya. No, nggak cuma itu. Tapi dia mengambil skill kedua terlebih dahulu dari Valentinanya. Agar bisa untuk melakukan dash ke arah belakang.
Dan memang membiarkan XP lane menuju ke arah mid lane artinya mereka ingin membiarkan sosok Yue bisa rotasi dengan cepat karena Kagura bukan tipe hero yang ini untuk clear wave-nya terbilang cepat. Oke, bakal dapetin satu buah Little Wonder dari seorang Sans yang lebih untung dibandingkan dari seorang Yue. Dan bahkan di depan sana, permasukan dari Onyx. Ini mereka berhasil mengamankan Purple Buff tanpa ada hambatan dan langsung lakukan rotasi ke arah bottom lane. Pabulung, kalau kamu lihat dari rotasi yang terjadi, kali ini para pasukan dari Onyx, mereka hampir saja terkena first blood di arah mid lane. Gimana menurut kamu? Ya mungkin itu juga belum dari Fania juga kan emang belum mau melakukan aja. Sebenarnya kalau emang Fania nanti bikin dari level 4 ataupun dari level 3 ini untuk langsung masuk ke area all aja udah enak banget kan. Ini stoppernya emang bener-bener gak ada juga dari tadi. Ya, gak ada stopper. Ini yang Papulung inginkan, nampaknya akan segera terjadi karena udah ada standby on position dari seorang Kairi. Berhasil mendapatkan level 4 dan ini dia Papulung. Your wishes come true. Dan bahkan terlihat all di depan sana. Cari info dulu nih. Needles of Flower telah keluar, informasi telah diberikan ke Kairi. Tapi terdinai dengan rotasi yang dimiliki dari seorang Oh My Venus dan juga ada Wise. Tapi ketika tidak ada seorang all, kenapa tidak Oh My Venus aja yang kita makan, Pak Pulung? Yap, itu dia tadi. Venus sepertinya ada hampir perubahan target di situ ya. Yes. Ya mungkin kalau kita berkaca dari game 1, targetnya adalah all, tadi hampir aja Venus, tapi untungnya masih ada satu flicker. Dan sekarang Edward langsung berhadapan dengan Boots yang ada di daerah tersebut. Turtle-nya akankah menjadi milik dari pemain Blacklist karena mereka sudah sign up terlebih dahulu dan benar saja Wise berhasil mendapatkannya. Langsung Blacklist International, mereka bermain dengan cukup agresif dan berhasil mendapatkan satu buat turtle utamanya. Para pasukan dari Onyx Indonesia, mereka lebih memilih mendapatkan momentum. Karena secara tidak langsung, posisi di tangan dari Onyx, mereka adalah hero-hero momentum, Profesor KB. Iya, dan bahkan setidaknya menunggu Kairi mendapatkan satu itemnya. Entah ke arah Heptasis, entah dia langsung menuju ke arah Malefic Roar. Tapi nggak tahu kenapa ya, di game ini, aku merasa item yang paling bagus untuk Fanny adalah si Halberd. Jawabannya karena gini, Yue bikin Cloud of Destiny, itu item penambah darah. Wise udah pasti bikin item-item penambah darah juga. Benedetta-nya juga kemungkinan besar bakal bikin Brute Force. Hybrid ya? Ya, jadi ini Kairi kalau dia bikin ke arah si Halberd, damage tambahan dari Punish efek baru yang dihadirkan dari si Halberd akan lebih berikan damage yang lebih tinggi juga kepada target-target yang ada di Blacklist International. Yep, ini bisa dibilang first blood yang cukup lama juga ya dengan adanya penggunaan Fanny di dalam sebuah tim ya Prof ya. Biasa menit kedua tuh udah kejam. Tadi hampir first blood tapi hampir di-deny. Ya? Hampir ya. Kalau nggak ke-deny itu pasti udah bisa dipegang sama Kairi tadi first bloodnya. Tapi lihat di arah top lane, mereka akan coba menuju ke arah satu buah Retribution dan Wash yang berhasil mendapatkan terlebih dahulu dari Retribution itu sendiri. Wash mencoba untuk menyerang seorang Kairi di arah jungle, tapi nampaknya kalau Wash terperangkap, belum ada yang bisa numbangin dia saat ini. Nah, ini nih yang paling nyebelin nih. Apa tuh? Wise mencari level secepat mungkin. Dia mau melakukan serangan ke arah Purple Buff dari Kairi. Agar nantinya ketika Kairi tidak memiliki Purple Buff, rotasi dari itu Fanny dia akan berhenti. Oke, hampir saja all bisa diambil. Namun, belum ada lagi sebuah pergerakan ataupun follow up damage yang hampir saja bisa membuat all itu hilang daerah tersebut. Oke. Sayang banget. Ada Boots juga yang mencoba untuk melakukan cutting dari para minionnya yang agak cukup jauh. Ini akan memberikan sedikit space untuk para pasukan dari Onyx bisa mendapatkan turtle. Tapi informasi yang cukup mahal diberikan adalah di mana tidak ada Edward. Edward belum diketahui posisinya dan kemungkinan besar Edward akan berada di depan sana. Belum ada Alpha Fireball. Kairi mencoba melakukan retribution. Petrify dikeluarkan. Berhasil mendapatkan satu. Kemudian ke arah belakang. Dan dekat akan mendapatkan Edward. One last hit. Mendapatkan first blood akhirnya di tangan dari Onyx Indonesia. Apres sword yang sangat mahal. Tapi Wise terperangkap. Wise. Membuat para pasukan dari Onyx kali ini berhasil mendapatkan cuan yang sangat mahal. Pertama, mereka kehilangan Wise, kehilangan Edward. Dan tanpa adanya retribution, Onyx Indonesia akan memaksakan Turtle. Nah, tinggal ceweknya aja ini untuk mundur sedikit ke belakang karena tidak ada informasi sama sekali di arah gold lane. Dan all melakukan freeze. Itu artinya ada sebuah pertanda. Ini yang overturn tapi Yue terancam. Satu hit. Yue jump berhasil dihancurkan. Miss move, miskalkulasi, misdirection. Lenyaplah sudah. Oke, kali ini bukan one direction tapi misdirection dari depan sana para pasukan dari Onyx Indonesia. Mereka berhasil melakukan outplay dari top lane. Kairi is coming. All menjadi pilihan utama. Tapi ternyata All tidak berhasil di take down. Melihat Kibo yang akan menjadi satu buah santapan yang lezat. Dan bahkan terbuka crossbow tanknya menuju ke arah All. Langsung terbuka. Dan satu buah point kill diamankan oleh Wise. Untungnya bukan oleh All. Yap. Tapi sekarang kalau kita lihat dari tarannya, Kairi mencoba untuk bisa mendapat. Tapi Wise lah yang berhasil mengambil hal tersebut. Edward
Bloodlust sekarang ada di dalam tubuhnya Petrify-nya. Harus benar-benar diwaspadain, cuman dengan adanya tank yang dijadikan jungler kayak begini. Belum lagi di sebelah Assassin. Ini nih Prof, kejamnya nanti kan Purple Buff disisain satu doang di Lane of Dawn. Iya, kan? itu dia. Metode freeze buff Itu tuh yang malesnya tuh main kayak begitu tuh. Dan ini Wise selalu hadir di invasi dari Purple Buff-nya. Yue bahkan lagi-lagi terkena takedown. Cewek! Dia memberikan Nibiru Space negara yang berbeda dari tembakannya. Terprediction. Dan bahkan para pasukan dari Ori Indonesia mencoba untuk melakukan sedikit coverisasi terhadap seorang Kairi. Dapetin satu point kill. Yes. Watch-nya hilang. Dan bahkan Edward di depan sana dikejar habis-habisan. Wesker. Terperangkap. Edward. Terperangkap. Immune. Reda Rapati. Agak-agak Reda Rapati from cewek kali ini. Lionel Cristiano Edward kali ini berhasil kabur dari tersebut semuanya. Tapi sekarang Owl jadi satu yang terakhir. Sayang banget Owl pun masih berhasil selamat. Namun sepertinya di bagian bawah akan ada satu space yang memang terbuka. Tapi Omega Venus di situ terlihat udah mulai recall. Yap, ini dia. Alter Turret bisa dihancurkan untuk kali ini. Alter Turret akan bisa menjadi satu bonus tambahan untuk Onyx. Wah cewek, klasik Winata. Di mana Renner dan Wesker yang sudah lama kita tidak saksikan. Sekarang dia mainkan dua-duanya. Iya. Dulu meta banget. Sniper, shotgun. Sekarang ini udah beda. Dia tiba-tiba memunculkan Wesker. Wesker lagi. Di momen game yang keempat. Dan ini bakal jadi malapetaka ketika Blacklist tidak expect damage yang akan meledak daripada Calvin Winata. Meledak! Dan bahkan para pasukan dari Blacklist Internasional, lebih tepatnya itu Edward yang harus berhati-hati. Kenapa? Edward itu yang akan fokus ke belakang. Ditabrak begitu saja dan tidak bisa dikeluarkan. Sound berhasil menuju ke arah seorang Wise, tapi Kairi is coming up. Namun blast, wabah kamu cobro. Dan bahkan Edward masih coba untuk bertahan. Kairi belum mau mengeluarkan cutthroat-nya kali ini. Dia benar-benar trigger disiplin karena tidak ada purple buff di tangan dari seorang Kairi. Oke, mereka pun mundur kembali. Mereka dapat turtle, belum ada pertukaran jauh yang lebih maksimal. Walaupun tadi di bagian atas, outer turret pun berhasil diambil oleh All. All sekarang udah standby di bagian tengah loh. Pertempurannya, temponya sekarang udah naik banget loh Pak. Benar-benar intensitas team fight-nya Iya. meningkat jauh. Tapi ingat, Gold masih dipegang sama Onyx. Dengan 5 point kill dan turtle yang begitu banyak yang dia amankan. Apalagi deny terhadap retribution-nya Kairi. Freeze buff seolah tidak menjadi ancaman bagi Onyx. Walaupun dari Blacklist itu sendiri mereka tidak berhenti untuk memaksimalkan rotasi Basya Shield Unity dengan level yang ke-11 dan Kairi masih mampu untuk escape lagi dan lagi. Aduh, ini kalau bisa Kairi jangan ke takedown sekali aja. Masalahnya sekali aja Kairi ke takedown. Positioning Purple-nya dari ya. purple-nya loh. Positioning dari purple-nya itu pasti akan langsung diinvasi Pak. Ditambah lagi dari seorang Omega Venus tuh ngebuka terus visionnya. Siapa yang jagain purple-nya, ada Iya, siapa aja di sana. arahnya dari tadi ke situ terus aja Iya, ya. terus ke kanan terus. Tapi lihat Keyboy kali ini belum terdeteksi oleh para pasukan dari Blacklist Internasional. Fokus ke arah belakang. Yue menjadi pilihan utama. Udah Wah, harus ketabrak. hilang. Tapi ketabrak begitu saja. Dan ini malah menurut aku agak salah satu hal yang bagus untuk Onyx. Kenapa? Pertama, mereka tidak mengeluarkan banyak source skill. Cuma sans aja untuk mendapatkan turret. Karena mostly dengan adanya posisi seperti ini, mungkin ada tim fight besar harusnya tadi. Ya, tinggal dilihat aja sih gimana cara setup untuk team fight-nya. Karena memang harus ada badan di depan ketika Keyboy menggunakan Lolita. Beda cerita kalau misalkan dia menggunakan Kufra atau bahkan mungkin menggunakan Chow. Karena Lolita ini bukan hero yang untuk dedikasi buka map. Inisiator memang, tapi dia butuh backup terlebih dahulu. Dia butuh badan di depan dan Fredrin adalah jawaban yang tepat. Hanya saja sampai saat ini memang Astra Echo-nya ini bakal mengganggu sekali. Apalagi dalam keadaan Kibo yang butuh banget rumput penting. Betul. Untuk menggunakan flicker. Pas banget. Pas banget ya Itu pas Guardian banget Blue. tadi, langsung dibuka. Aku tangkis. Iya. Tepis. Aku tepis. Tapi ujung-ujungnya tetap aku menangis. Aduh, tepis ya. Biasa tuh di luar Bentar itu sana. rasa sakit yang dihalang. Ya. Iya Pak. Oke, tapi karena lihat dari Keyboy udah berada di garis depan, udah memberikan sedikit informasi di mana My Venus berada. Keyboy juga tetap harus terus ngebuka karena cewek ini nggak boleh sama sekali kena poking sedikit aja. Satu kali poking, mereka mungkin ada dapat keuntungan, Yue bisa all in dan itu juga berbahaya. Tapi lihat menuju ke arah seorang Yue, one last hit, tapi mundur ke arah belakang. Para pasukan dari Ori Indonesia telah memberikan informasi terhadap Yue. Langsung ada tembakan dari Bennett. Wise terperangkap, 16 akan dibuka begitu saja. Dan wombo combo belum terjadi. Berhasil mendapatkan satu buah. Winners point. Boots akan merelakan dirinya ke depan. Apres one. Berhasil mendapatkan My Venus. Tapi lihat damage masih belum cukup. Kairi. Where are you going? Katra hilang. Nowhere to run. Benar-benar tidak ada pertukaran sekarang. Ada dua orang yang berhasil langsung diambil dari Blacklist International. Edward
cutting minion. Di bagian tengah clear wave. Edward sekarang udah bergabung lagi dengan area Lord tersebut. Mencoba untuk bisa memberikan energi terakhirnya agar bisa mengganggu lagi perebutan terhadap Lord tersebut. Rainer Apathy berhasil langsung didapatkan pula oleh pergerakan cewek begitu baik. Dan Edward yang berhasil langsung diremukkan di area tersebut. Cewek save the day kali ini dari seorang Kairi. Apakah udah tidak ada reset boy kembali? Wah, reset. Enggak, gini, karena damage-nya dari Rainer Apathy memang lebih tinggi dan game pause. Game pause. Apakah pause. kita akan sedikit dibawa bernostalgia dengan kehadiran Owl? Oh. Karena terakhir kali, tapi untungnya sepertinya dari pihak Oh, dari Onyx ya? yang Iya, melakukan bentar. pause. Bentar. Bentar, ini angkat. Belum ada kode dari Marshall. Iya, berapa jari ini? Oh, Iya, om. Ini air. Satu. Tuh. Air Satu. nih om, air. Satu, ya? Om. Oh, ini. Om, ini. Satu berarti ya masih Paling tipis, paling tipis. Ini paling tipis ringan, ya? paling ringan. Paling ringan. Hah? Lanjut ya? Jempol. 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 Bentar, mana? Jempol tuh satu. Itu satu, Jempol Pak. satu ya? Singkat aku satu. Tuh, paling Iya, kecil. Maksimal 1 sampai 2 menit. Oke. Iya. Kayaknya agak sedikit ada ini deh, pink spike. Ada pink spike gitu. Iya, Cuma tadi kan itu Kiboy minta nih Pak, airnya kayak kurang hangat lagi deh. Kalau bisa nanti Iya. airnya minta hangat, itu campur teh dikit sama gula dikit Pak, katanya kayak gitu. Apa? Bener, sama sapaan halus dari dia ya. Biar penuh dengan kehangatan. Sekalian aja gitu. Dan bahkan ini juga dapat salam dari Malaysia, dari Yogi Mario. Salam Ranger Masa Kingdom dari Malaysia. Ih, mantap. Tengah sokong Mantap. Oniko, Ih, Onyx mantap. Indo Pride. Ah, Oh. mantap kali. Halo No. teman-teman di Malaysia. Ini juga dari Triono Febianto, nonton solo di Solo. Oh, nonton solo aja, dia sendiri maksudnya nontonnya Oh, sendiri. bukan dari Solo, Iya. cuman dia nonton Solo sendiri. Ada Rhythm Code Gas, ngeng. Wah, langsung Ah, aja, itu langsung dia. Profesor kasih tahu. Langsung, sekarang udah di in-game. Oh, Iya, udah ada di game, enak banget. kode rhythm. Satu lagi. Apa? Tadi kan RK Kingdom udah, Ya, EVOS Fame sudah. Udah. Ini head dari Marcel kita akan melanjutkan permainan terlebih dahulu. Let's go. Langsung Nah, mencari game. itu dia. Dan ini dapat salam dari Alter Champs. Kontrakan di sana, di salah satu Jakarta Barat dari Fikri Fahrudin. mantap Fikri. Jangan ya. Iya. Ranger Mas ya. Iya. Tapi sambil menyapa juga dong. Ini kan lagi di babak yang keempat. Hmm. Untuk pemirsa semua yang lagi ada di TVR Esport. Halo, Halo, pemirsa. TVR Sport. Halo, sehat-sehat semuanya Kota- pemirsa. Kota Palu juga, Iya. di sana Iya. ada SMK Prabu Sakti 1, kami lagi nobar di bus sambil di jalan, hati-hati di jalan Hati-hati ya. di jalan. Hati-hati di Yang jalan. penting Pak sopirnya jangan ikut nonton. Benar. Iya. Karena kalau- hati-hati Pak Sopir ya. Betul, Pak sopir. Pelan-pelan Pak sopir. Nah, pelan Pak Sopir. Dan ini juga ada salam dari kota kelahiran Suns. Makassar siap menantikan Suns pulang bawa trofi. Amin. Amin. Lord masih berdiri kokoh di bawah. Super Minion artinya akan 2-3 kali muncul berarti. Blade Armor sudah dimiliki Wise. Tinggal cewek yang menjawab dengan satu Husklow. Menit ke-12. Masih terlalu jauh, lihat Lordnya dimaksimalkan sekali. Tidak di-clear sama sekali minionnya. Yap. Berarti minion ketiga dari Super Minion akan muncul Weh. saat lagi. Oke, bakal coba dipaksa di arah bottom lane. 16 bakal coba dibuka. Belum ada flicker dan bakal Wise hilang begitu Wise. saja. Damage terlalu besar dan bahkan Boost membuka weakness point-nya. Berhasil ditangkis oleh Shoot. seorang Keyboy. Dan bahkan Kyrie mengganti on my Venus. Fokus ke arah base-nya. Ini bencana. Mereka bebas begitu saja. Tidak mau masuk lebih dalam lagi. Para pasukan dari Onyx mereka bahkan lebih sabar. Tidak mau terlalu terburu-buru. Karena yang tergesa-gesa ini akan cukup berbahaya untuk para pasukan dari Onyx. Hampir saja terkena Astral Echo, tapi mereka masih ada wave lanjutan, masih ada round berikutnya. Suns memberikan sebuah damage begitu, memberikan lebih. Dikit lagi Rainer Apathy. Hampir saja terkena Rainer Apathy dengan combo dari Suns dan cutthroat yang begitu luar biasa. Kayaknya untuk Kairi sendiri dia hanya akan main hit and run namanya. Iya, dia main Dia hit and bakal run. datang dengan energi yang penuh, kembali dengan energi yang begitu tipis, dan dia akan recall serta mendorong wave minion di lane jauh. Instant replay, kita melihat ada Astral Echo balasan dari Suns yang ini berarti ada jawaban dari pematahan setup team fight Blacklist International. Lu punya Astral Echo, gue juga punya. I am you, aku adalah kamu. Valentina yang begitu power dari Suns dengan title gila Suns. Ini bisa menjawab bagaimana kuatnya setup dari Blacklist International dengan 5-man team fight mereka. Ini bener-bener aku adalah kamu tapi kamu bukanlah aku. Ini sistemnya sama kayak metode duit suami adalah duit istri bukan duit suami. Kenapa kesana rasanya? Itu misteri, Pak. Gak Bener kan? expect saya. Itu misteri. Tapi bener gak? Coba Sama tanya kan? yang udah beristri. Belum. Belum. Oke, kita langsung menuju ke dalam in-game.
Yang dimana ada Onyx yang udah standby di arah lot nampaknya kali ini ya. Pengen retak emang pinggangan ini. Kenapa? Gimana? Gak apa-apa. Kan yang sebelah sana, Pak. Oh, Ada, Pak. berarti yang kemarin gagal ya? Oke. Bang, udah bang, jangan diulang. Oke, menuju ke arah Lord yang Fokus lagi. udah ada para pasukan Onyx yang berhasil mendapatkan Lord tanpa Lord lagi. adanya kontes Samsok. Bentar, ini Yue sudah menemukan satu buah item yang mungkin bisa sedikit memberikan efek kepada Boots. Ini shock terapi ya boleh-boleh nih, Iya, Pak. iya, makanya Boots sekarang harus decide dia bakal ngebadanin untuk Yue atau dia bakal ngebadanin untuk All. Karena dari tadi kita lihat dia membadani untuk All. Ketika All memberikan damage kepada Boots, Boots membalikkan dengan Apostle Ward. Dan itu yang memang dicari sama Boots-nya itu sendiri. Flicker ready. Akankah dia ngebadanin untuk Keyboy atau dia hanya ngebadanin untuk memberikan damage? Benar sekali, tapi Boots beberapa salah lagi deh. Boots-nya udah mulai masuk bagian dalam. Coba lihat Wise. Wise maju sebentar, nggak bakal bisa berlama-lama lagi. Dia berada di area depan. Gak wise banget kalau dia memaksakan lebih, tapi ada Conceal Gaming terjadi. Tidak akan ada lagi Conceal dan bahkan Kairi mencoba untuk men-trigger. Belum ada hit and run, namun yang berhasil dikeluarkan. Yes. Satu point kill didapatkan. Mencoba didapatkan kembali satu point kill dari seorang cewek, tapi lihat Edward. Fokus banget tapi cewek. Alex Super Blue yang gagal. Patrick Boy bahkan dikeluarkan. Renner. Dapatkan awal. Akan di take down. Satu point kill. Ini bencana. Blacklist International. Base-nya sudah diacak-acak oleh para pasukan dari Onyx Indonesia. Lihat Kairi. Freestyle dulu bos. Dan di arah top lane. Para minion telah mulai memasuki base yang dimiliki dari para pasukan Blacklist. Blacklist International. Three-lane push. Fokus ke arah base-nya. Three-lane. Gak belum mampu terjadi. Gak bakal bisa. Dapatkan decision. Onyx Cewek. Indonesia berhasil mengamankan game yang keempat. Oke, match point untuk Onyx. Satu kemenangan lagi Onyx. Gak cuma match point champions. Satu kemenangan lagi, satu langkah lagi untuk kita tim Indonesia mengamankan title MSC Champs. Dan ini dia yang kita nantikan. Game yang kelima. Onyx, take our energy. Oke. Ambil. Dengan satu nyanyian yang seperti biasa dilantunkan oleh Sonic. Di atas langit ada Onyx. EAE. EA. Di atas langit ada Onyx. EAE. EA. Onyx. Itu Apa? kenapa mereka sedang Diskusi di belakang. Dan minion itu sudah berjalan. Ya. Game pause terlebih dahulu. Oke. Maju. Let's go. Oke, let's go. silakan maju ke babak selanjutnya. Ini dia Indonesia menuju ke arah Land of Dawn untuk mendobrak Filipina dan mengembalikan piala yang telah mereka curi. Keyboy, mari kita getarkan, mari kita gempakan Kambodia. Buset dah, Keyboy sudah langsung membuat dirinya berada di area tersebut. Kena efek knock up lu Venus mau pergi ke arah mana? Karena Venusnya tetap maju ke bagian depan untuk bisa memberikan backup terhadap Yu yang ingin mendapatkan satu wave minion. Tapi Keyboy mundur kembali memberikan damage yang cukup banyak. Keyboy masih punya regen SP yang harusnya cukup tinggi di awal-awal. Oke, di early kali ini Boots akan coba benar-benar mendominasi laningnya. Tapi kalau ngomongin dari segi gold lanernya, kita bakal melihat di mana Onyx ini nampaknya dari minimap ini berbeda sama di game sebelumnya. Dia agak cukup dominasi dengan one versus Cloud. Karena mungkin dia tahu early Cloud ini tidak semenarik itu ya, Profesor ya. Yes, tidak sebagus itu juga untuk menggunakan Art of Thievery ketika berhadapan dengan One. Yang One sendiri memiliki efek dash yang begitu luar biasa. Yue mendapatkan satu buah Little Wanderer, artinya rotasi di bawah ini mungkin sedikit akan ditinggalkan oleh Blacklist. Karena saat ini lihat All dengan BMI-nya mau tidak mau dia harus memilih untuk bermain defensif. Karena di satu sisi lainnya juga kita melihat bahwa Oh My Venus lebih menuju ke arah top lane untuk mengcover Wise-nya. Yap, di bawah Kairi sudah level 4. Pancer karena yang berbeda, Keyboy menjemput dan juga memanggil pergerakan di Kairi. Ada satu gold buff lagi yang berhasil diamankan. Tapi Wise melakukan mirroring ke bagian atas. Di mana untuk Edward yang masih level 2, Boots juga masih level 2. Wise-nya udah mulai maju ke bagian depan. Mencoba untuk memberikan gangguan. Tapi masih ada satu wave minion yang akan dipertaruhkan di dalam pertempuran ini. Oke, spamming tetap terjadi. Tapi in-game equipment kali ini tidak terlalu terburu-buru. Tapi di sisi dari God Led All, dia respect sekali dengan damage dari poking dari seorang One. Kami melihat dari pergerakan Keyboy yang masih berada di level 3, nampaknya para pasukan dari Onyx mereka kayaknya akan lebih ke arah buying time. Dan kalau ngomongin soal power of retribution, dengan Lancelot mereka akan lebih cukup kuat sih menurut aku pribadi, Profesor. Dan ini tinggal kita lihat bagaimana cara Kairi maksimalin Tonros dan Retribution. Oh My Venus anyway yang mendapatkannya. Oke. Oh, ini bahkan double kill didapatkan karena damage burst yang sangat besar dari seorang Edward. Brave Fighters tidak bisa dipendung dan bahkan menghilangkan seorang Boots dan juga Kairi secara instan. Combo dengan seorang Oh My Venus yang benar-benar di luar dari Nurul.
Di luar dari akal orange buff. Kairi udah hadir kembali tapi gangguan. Ada 3 orang yang mencoba untuk mendekat. Hanya saja sekarang Edward adalah orang yang sangat-sangat terdekat sekali. Levelnya level 5. Orange buffnya pun berhasil langsung diamankan. Tapi mengorbankan satu retribution cewek. Mencoba untuk bisa mendapatkan lagi ke arah all. Tapi weakness pointnya belum terbuka semua. Ini kalau kita berbicara soal weakness point ya, cewek sebenarnya agak sedikit kesulitan untuk membuka weakness point. Karena nanti Edward sudah bisa dipastikan akan langsung jump in ke belakang. Membuka satu buah Needles of Flowers yang nantinya Oh My Venus kemungkinan besar akan memainkan Star Recall-nya. Nah, Star Recall ini dipadukan dengan Dire Hit sehingga akan lebih menakutkan ketika menuju ke arah late game. Alright, tapi Kairi nampaknya kali ini nggak langsung fokus ke arah satu buah War Egg. Kairi mencoba untuk mundur ke arah belakang. Para pasukan dari Onyx, mereka bakal dipaksa dengan ada Yue dan satu buah poin kill akan coba didapatkan dan cewek tidak bisa berhasil. Flicker dikeluarkan, reward manipulation, dibalikan kembali keadaannya. Yue still survive, Kairi nggak mau masuk lebih dalam lagi. Dapatkan Kiboy yang menjadi korban keganasan dari para pasukan dari Blacklist International. Oke, ada 2 orang yang tumbang di bagian bawah dan salah satunya adalah cewek. 0-1-0 ini mungkin akan menjadi satu efek yang cukup tidak baik ya. Karena dia udah pasti akan tertinggal, Wise-nya akan semakin kaya lagi. Pengaruhnya ataupun efek dominonya, purple buff dari Lancelot itu nanti akan diinvasi habis-habisan ya bro. Sudah bisa dipastikan hal tersebut akan terjadi. Apalagi dengan 4-0. Early game yang begitu flawless sepertinya bagi Blacklist. Dengan 1.700 gold yang perlahan-lahan tapi pasti dimiliki sama Blacklist. Ingat di bawah menit yang keempat sebelum turtle yang kedua. Tinggal kita lihat gimana cara counter setupnya nanti ketika berbicara soal Minotaur. Karena penggunaan ultimate dari Kiboy ini sangat-sangat diperlukan sekali di waktu-waktu yang sangat krusial. Contohnya Turtle, Lord, atau bahkan nanti counter setup teamfight. Kembali lagi kali ini Edward is coming up, berada di garis depan. Langsung ada Kiboy, reward manipulation, menuju ke arah Yue. Kill speed dapatkan, Edward masih dapat untuk bertahan, bahkan Boots kali ini akan hilang kembali. Instant damage. Kairi mencoba untuk berdansa, ditangkap begitu saja, damage terlalu besar, mencoba dihindari, dapatkan Kairi! What a retribution from Kairi! Tapi nampaknya itu bukan dari retribution, tapi kelas hit DPS dari jungle emblemnya Profesor. Iya, itu dia true damage yang berwarna putih tentunya yang memberikan efek serangan daripada Kairi itu sendiri dan dikejar sama Venusnya. Oke, itu dia Venus di lagi Petrisa, ada poin Krista dan 1-1. Berhasil mendapatkan 1 poin kill, 1 keunggulan. Tapi barusan adalah hal yang terlalu dipaksakan oleh Blacklist. Kalau mereka begini terus-terusan, Onyx udah pasti bisa memanfaatkan itu semua dan harusnya bisa menjadi sebuah keuntungan. Dan ini 2 kali loh terjadi di Kairi. Pertama, dia dapatnya dari Fedrin dan sekarang Lancelot. Profesor, replaynya silakan. Ini dengan true damage sisa terakhir. Benar-benar di last minute. Karena apa? Karena Wise tahu. Dia udah ngelihat, oh ini Kairi bakal di all in, bakal dimakan. Sehingga dengan true damage tersebutlah, ternyata Kairi mampu untuk mendapatkan turtle-nya. Padahal kita tahu sendiri bahwa Wise di sini pemegang retribution, dia masih ada retribution juga, tapi sepertinya retribution sedikit miss. Dan Kairi dengan true damage-nya yang lebih unggul, 1 second ahead. Sehingga membuat sebuah true damage tersebut jawaban atas turtle yang hampir menjadi milik Blacklist International. Wah itu sih adalah salah satu momen 1 banding 1000 ya. Iya, jarang terjadi soalnya. Karena power dari seberangnya masih punya retri, masalahnya itu Profesor. Iya, kalau nggak punya mungkin bisa saja terjadi. Tapi untuk saat ini top lane sebenarnya burst damage yang begitu tinggi diberikan dari Edward. Waduh, Oke, Edward bakal coba ditunggangi begitu saja. Boots gagal mendapatkan 1 buah escape skill. Dapatkan Kairi, mencoba untuk kabur. Penta execution ke arah belakang, mencoba untuk menghindari para pasukan dari Blacklist International dan Kairi. Nampaknya tak mampu. Mega kill pun didapatkan Edward, terlalu perkasa. Di game kali ini lapu-lapu from Edward too strong. Ya, dan tidak ada yang bisa menghentikan bagaimana nanti Breath of Fighters daripada lapu-lapu itu sendiri. Kalau kita lihat, tapi di satu sisi lainnya, kalau kita melihat dari tren yang begitu positif, cewek di sini mendapatkan 1 buah power Oke, unit dan terbuka. boy! Kali ini dengan momennya dapatkan Wise akan menjadi korban selanjutnya dan shutdown harusnya terjadi. Dari mulai dia tidak bisa mendapatkan turtle, dari mulai dia berhenti pergerakannya terhadap farmingannya, dan bahkan di sisi sebaliknya dia tidak bisa mendapatkan objektif dari turtle yang mereka miliki karena Kairi is coming. Edward terlihat posisinya, Kiboy berada di garis depan, Boots mencoba melakukan zoning out. Edward too strong, jangan lupakan Edward memiliki 1 buah shutdown power. Dan ini sangat keuntungan untuk para pasukan dari Onyx. Boots nampaknya berhasil untuk flicker. Escape skill yang dia miliki kali ini membuat dirinya selamat Pak Pulung. Yap, selamatlah sudah, tapi menjadi sebuah keuntungan yang begitu besar di mana Wise-nya tadi berhasil dihancurkan terlebih dahulu, leveling pun masih tetap diunggulin oleh Kairi sejauh ini. Walaupun sekarang
outer turret yang ada di bagian bawah ini udah berhasil diremukkan di atas. Belum ada mirroring yang berhasil dilakukan pula oleh Onyx. Mereka kehilangan 2 outer turret di atas dan di bawah. Tapi poin pentingnya Pak Pulung, space yang dia buat dari Onyx ini benar-benar berhasil mendapatkan mid lane turretnya. Jadi setidaknya ada satu pertukaran dan pertukaran tersebut support it. Ditambah dengan Windtalker yang on the way juga nih dari sosok cewek. Dan memang kalau dari segi gold sepertinya kita masih melihat bahwa 1600 diamankan oleh Blacklist lebih unggul mereka. Tapi bukan berarti Kairi tidak mengejar ketertinggalan level tersebut. Dan Keyboy dengan flickernya barusan, Tenacity-nya juga sebagai emblem utamanya akan membuat Keyboy makin kuat dalam team fight nanti di arah Lord. Untuk Kairi sekarang pun bagusnya adalah dari sisi leveling dia tetap bisa mengungguli loh Prof. 2 kali ke take down itu pun tidak akan mengganggu pergerakan dari pola farming yang dia milikin. Iya, masih terbantu catch up ya. terbantu dengan satu turtle tadi yang begitu krusial, yang begitu luar biasa. Point kill terhadap Oh My Venus. Iya. Bahkan itu dia tadi hanya asisnya aja di situ kan. Iya, iya. Hanya asisnya aja. Tapi kan balik tetap lagi loh. dapat ya efek dari Bloody Retribution-nya dan Iya. itulah dia DPS yang mungkin dicari sama seorang Kairi. Namun untuk sampai saat ini setidaknya mengungguli level bisa menjadi jawaban. Karena apa? Karena seperti yang kita tahu Kairi punya Thunders, punya Venom Execution. Tapi Wise dia juga punya Abrasive Rod yang damage-nya lebih tinggi ketika dihantamkan ke Lord. Oke, mencoba untuk memancing. Barusan ada Battle Mirror Mask ke bagian belakang. Terlihat body block. Astraliko. Body block dari Keyboy gede banget gitu body block. Iya, body Keyboy block, segede iya. itu. Body block. Hitbox-nya ya. Hitboxnya gede, Minotaurnya gede juga kehalang lah udah. Body block yang sangat tepat menurut aku karena kalau misalnya tadi dari seorang cewek itu terkena, kemungkinan besar cewek akan pulang. Cewek akan pulang, di top lane-nya didorong. Didorong, Keyboy di poking, yang akan bermasalah adalah impact di saat mereka akan berebut di area objektif. Yap, Lordnya sudah menanti itu. Boots sih belum terlihat efektivitas yang terlihat ya dari Boots seperti Belum biasanya. gendong siapapun ya. Iya, belum gendong siapapun, tapi barusan ada satu plastik cueknya langsung dikeluarkan oleh Ol, tapi Boots-nya langsung hilang dengan sangat cepat, menjadi sebuah kerugian yang dimiliki oleh pemain dari Onyx, tapi Sans harus mundur terlebih dahulu. Tidak ada flicker dari Sans, ini berbahaya karena Edward masih full dengan utility yang dimiliki. Bahkan para pasukan dari Onyx mereka harus melepaskan dan mereset kalau mereka memaksakan teamfight kali ini. Tanpa adanya Boots, tanpa adanya Keyboy memiliki power, ini berbahaya banget sih Profesor KB. Ini mau nggak mau harus tarik ulur atau reset Lordnya sebisa mungkin agar nantinya tidak ada pertumpahan darah lebih banyak di arah Lordnya. Karena 5 lawan 5 kembali lagi Boots kembali Land of Dawn. Terus saat ini 9-3. Goldnya makin jauh tapi ingat. Wah, ini yang paling penting Keyboy belum ultimate. Kalau Keyboy ultimate itu baru mungkin kita boleh hati-hati. Oke, informasi telah terdeteksi Edward di garis depan. Boots sih harus gendong dari Wise sih. Kalau Boots udah bisa gendong dari Wise, ini akan menjadi sebuah poin yang sangat penting banget Profesor KB. Dengan power of retribution dari Wise, dan kalau misalnya Wise pun akan dipaksa teamfight, ini akan menjadi keuntungan untuk dirinya sendiri. Melihat dari All yang tidak memiliki satu buah sprint, ternyata di sisi top lane, malah keunggulan di tangan dari Onyx loh. Yap, ini kalau mau cacing-cacing naga-naga, Kairi bisa dibilang naganya loh. Kenapa? Karena di level 13 point retribution jauh lebih gede dong. Yes, Makanya satu-satunya cara untuk membeli waktu adalah dengan reset Lordnya sebisa mungkin, ancam Wise-nya dengan kehadiran atau presensi daripada Kairi itu sendiri, dan level akan menjadi jawabannya. Tapi untuk sekarang, lihat Kairi kembali lagi ngambil poin-poin level, mencoba untuk set up dan setengah darah Lordnya. Yap. Kita akan melihat seperti kontes sesaat lagi tapi reset. Oh, Itu dia Blacklist juga nggak berani sepertinya. Blacklist gak berani. Kairi dikejar Wise. Bakal coba dipaksa begitu saja. Bahkan para pasukan dari Blacklist International, mereka mencoba untuk fokus dengan All yang bisa nge-deliver damage dengan sangat maksimal. Bahkan di garis depan sana akan coba ditarik begitu saja. Bakal coba dipaksa. Kairi melihat Edward. Tapi Black Alles All kali ini memberikan satu blessing duet. Boots, what are you doing? Boots berhati-hati dan lagi-lagi instant pick off kembali terhadap seorang Boots. Itu dire hitnya nyala harusnya tadi. Ini luar Karena langsung biasa. instant pick off dan bahkan Keyboy yang menjadi korban selanjutnya. Keganasan dari Edward. Bahkan para pasukan dari Odi. Wise mencoba diselamatkan. Pressfall tidak ada lagi. Kembali para pasukan dari Blacklist International. Mencoba untuk mundur. JW versus everybody. Satu poin kill satu didapatkan. Dan bahkan JW still survive. Mengejar Oh My Venus. Where are you going Oh My Venus dan Edward. Brave Fighters ini sedang It's time to fly. pecah di saat yang tepat. Berhasil mendapatkan Edward. Edward too strong. Dan bahkan JW still survive. Wow, Astraleco-nya
connect masuk ke dalam tubuh dari cewek di last minute di mana tadi hampir saja selamat. Ada 2 player yang berhasil ke pick off dari Onyx itu sendiri. Bahkan sekarang 3 playernya siap untuk masuk ke dalam area detarik di mana untuk All langsung aja mengantarkan DPS yang sangat-sangat tinggi. Kiboy melihat kejauhan, akankah dia maju ke bagian depan tapi terlalu beresiko dan mereka pun harus mundur kembali. Boots belum bisa melakukan banyak hal tapi Lordnya menjadi milik dari Blacklist. Kalau mereka memaksakan team fight yang ada mereka hanya mengantarkan nyawa saja dari Onyx. Sehingga mereka lebih memilih untuk disengage. Jadi dengan disengage ini harapannya mereka bisa melakukan serangan counter attack. Tadinya kita mengira bahwa Kairi akan bertahan itu tapi ternyata tidak. Dengan Minion Fury yang dilontarkan oleh Kiboy mau nggak mau berarti mereka tanda reset. Kalau mereka melanjutkan team fight mereka akan termakan dengan kiting play dari Blacklist International. Hampir tadi sebenarnya crossbow of tank dari cewek men-take down karena Edward tapi pasifnya menyala sehingga hal tersebut yang membuat Edward mampu untuk bertahan hidup. Lagi dan lagi Edward dalam keadaan yang benar-benar prima banget. 505 tidak bisa ditumbangkan, tidak bisa di-shutdown. Sehingga butuh waktu lebih banyak lagi agar one-one-nya mendapatkan item untuk menembus bagaimana lini pertahanan dari front line-nya. Lapu-lapu. Plus tadi Inspire-nya kan duluan digunakan Prof. Untuk mengejar si Yu-nya kan. Yang dari tengah sampai ke area dari Purple Buff itu sendiri. Dan sekarang kalau di bagian atas harusnya ini masih bisa ditumbangkan dengan cukup cepat. One-one udah mulai hadir. Ada Glue juga di bagian belakang. Boots masuk ke dalam kerumunan dari para player Onyx. Ditembak lagi Astral Echo. Oke, mereka akan coba mengamankan dari segi laning phase terlebih dahulu. Gak dapetin best turret, tapi mereka akan coba team fight kembali dan Yue berhasil mendapatkan real world manipulation. Ini yang cukup berbahaya menurut aku pribadi. Dan tidak ada satupun yang bisa menggendong ke arah belakang. Karena Boots beberapa belakang ini agak cukup under. Dengan adanya 05, dia tidak bisa catch up dari segi item. Berbanding terbalik dengan Edward yang 505. Ini berbanding terbalik sekali. Leveling jauh banget juga mereka. Leveling jauh. Edward duluan 15 cobanya ingin Kairi. Dan Ya makanya itu tadi, karena dia benar-benar presence di team fight-nya ada terus, minimal kasih 1 assist ya kan. Dari 13 kill dia, apa ya bisa dibilang partisipasinya 10 gitu loh totalnya. Jadi makanya itu yang membuat Edward begitu powerful di lini depan. Apalagi dengan kehadiran dari Spell of Fame tambahannya Festival of Blood, 5% makin lebih powerful walaupun sekarang Wise bisa dibilang ketinggalan secara level. Tapi memang secara pertahanan di sini lapu-lapunya belum bisa dihentikan. One-one-nya juga belum bisa ngedeal karena Edwardnya aja bisa survive ya. Dan bahkan Kiboy terkena damage sangat sakit dari seorang Cloud. Dibalaskan kembali, real world manipulation telah dibuka. Kiboy masih coba untuk selamat mundur ke arah belakang. Tapi ketembak lagi. Asariko-nya lihat. Langsung ditembak Kiboy, sang sapi jantan kali ini langsung tengkurap di depan sana. Sama seperti cewek sepertinya. Terkena lightning truncheon saja. Mau tidak mau dipaksa untuk membeli sedikit Athena Shield. Atas tidaknya Rose Gold Meteor. Agar tidak terkena atau memakan magical damage yang begitu banyak. Dilema banget sih jadi cewek. Gue mau masuk, ada damage burst dari Yue. Dari Wah, jauh kena terbangan lagi. Sans di depan sana. Apakah coba dipasar, reward manipulation gak dibuka. Dan bahkan para pasukan dari Onyx hampir saja kehilangan satu sosok Sans di depan sana Babulu. Hampir saja Sans masih selamat. Tapi Kiboy sudah join ke dalam Land of Dawn. Kita lihat. Barusan Magic Sentry dilepaskan. Boots harus membuka map. Lord udah ada Wise yang tepat berada di depannya. Kairi mencoba untuk maju ke bagian depan. Lakukan kontes 1v1 situation. Kiboy ada di bagian belakang. Sans serap posisi 1-1. Clear wave minion di bagian belakang. Untuk pergerakan dari Owl. Kumpulin dulu Art of Tiberia. Pertahankan dulu. Ini dia nih momen yang nantinya akan sangat-sangat bergantung untuk Onyx. Karena kalau misalkan mereka maksimalin Kiboy dengan inisiasi terlebih dahulu, otomatis nggak akan ada lagi area of effect. Ketika Boots tertangkap nggak ada pick off. Serba salah jadinya, mereka harus mundur atau maju. Itu yang mungkin akan di-decide secepat mungkin. Apalagi wave minionnya di arah bawah, sepertinya wave yang menghilangkan satu minute tersebut dan benar saja one-one-nya pun langsung lenyap. Game kali ini menjadi milik dari Blacklist. 3-2. Dan kita akan dipaksa menuju ke game yang ke-6. Dan masih ada kesempatan untuk tim Indonesia kita mendapatkan poin keempatnya. Kali ini kita dilancarkan dan diselesaikan atas perjuangan kita dan berhasil mendapatkan juara MSC. Amin, Oke. amin. Berdoa menurut percayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Indonesia, tunjukkan semangat kalian di kolom komentar. Go Onyx dan juga tim Indonesia. Match point for Onyx Indonesia. Go to the land of town. Oke, let's go. Lapu-lapu mendapatkan gangguan di mana sekarang rotasinya Boots coba. Langsung stay di area tersebut. Ada Wise yang udah melihat dari kejauhan. Boots hadir dengan SP yang udah tebel dari awal. Bootsnya memberikan gangguan. Bootsnya nemenin untuk melakukan farmingan. Dan sekarang ada satu monster jungle Rokursa diambil. Rokursa dimakan. Lihat. Oh my Venus. Mau menuju ke arah mana? Ada Cyclone Eye untung bisa. Dan ini akan membukakan juga satu buah Little Wonder secara gratis diamankan serta Keyboy. Apakah dia ingin memaksakan Retribution? That's it. Retributionnya pun sudah digunakan sehingga membuka permainan di area river yang lebih luas bagi Onyx. Alright. Masih coba untuk bisa memberikan sedikit pressure. Onyx Kairi akan bermain dengan santai. Kali ini sesama player gold lane, sesama juga hero yang tadi di head to head kan. Antara cewek dan juga All. Kita bakal lihat siapa yang menang dan siapa yang akan mendominasi dari permainan kali. Dan in-game equipment-nya silakan Profesor KB. Ini Steel Leg Plate lumayan banyak diamankan oleh teman-teman dari Blacklist karena mereka terkena damage yang begitu banyak di early game. Dan memang untuk Kairi itu sendiri masih proses untuk menuju ke arah item yang bisa memberikan efek instan. Karena Master Assassin yang dia mainkan akan memberikan deliver damage yang tentunya secara instan juga bisa terkena kepada mid laner atau bahkan gold laner dari Blacklist. Kali ini double sand push nampaknya harusnya masih bisa ya menurut aku pribadi. Karena di tengah juga ini akan dikasih terhadap seorang Keyboy untuk mendapatkan level 4 terlebih dahulu. Dan bahkan para pemain dari tim Blacklist International, mereka lebih dahulu mendapatkan level 4. Tapi pokingan damage yang terjadi membuat seorang Boots ini benar-benar bebas banget mendapatkan posisi yang sangat tepat. Tapi di sisi belak berikutnya, dari top lane, All akan menjadi pilihan utama. Needles of Flower dikeluarkan dan Fredrin mendapatkan retribution dari Turtle dengan free banget. Tanpa ada sedikit kontes pun. Gagal untuk bisa mencari sebuah trade di area tersebut. Dan sekarang Purple Buff pun udah tadi dilihat dan dilirik langsung oleh My Venus. Hanya saja belum ada retribution di area tersebut yang dimiliki oleh Wise. Makanya mereka lebih memilih mundur terlebih dahulu. Gak mau terburu-buru. Tapi tempat yang berbeda, Masya udah balik menuju lane-nya. Cloud masih tetap berada di lane-nya. Purple Buff hampir saja. Kaget. Masih ada retribution juga untungnya dari Kairi. Refleks tuh dia. Itu refleks retribution itu tadi. Pas ada proyektil masuk, tas langsung dipencet sama dia. Ya apalagi proyektil dari Novar ini kan terbilang cepat ya. Iya, bener Dan banget. makin jauh juga damage-nya makin tinggi. Makanya sangat berhati-hati tentunya bagaimana Onyx untuk mempertahankan satu buah Purple Buff yang begitu mahal harganya di game kali ini. Oh, tembak lagi. Sisi yang cukup banyak juga nampaknya ini menjadi keuntungan untuk dari tim Onyx Indonesia. Tapi bahkan dari Blacklist International, mereka tetap selalu ingin memaksakan Keyboy mengeluarkan flickernya. Mereka ingin selalu memaksakan Sans memfollowing up seorang Keyboy. Jadi benar-benar secara nggak langsung, Blacklist ini selalu akan men-trigger semua yang bisa dikeluarkan oleh Onyx sebelum mereka tim fight 5. Ya makanya mereka ingin setupnya tuh lebih matang karena balik lagi Blacklist ini adalah tim yang sangat kuat sekali dengan setup berlima ketimbang mereka melakukan fight 4 lawan 5. Edward bahkan sampai mengeluarkan ultimate-nya hanya untuk mengejar ke arah Wah, Boots. Cyclone Eye-nya keambil dong. Dan sekarang untuk Boots-nya akankah dia berhasil untuk pergi dari tersebut karena sedikit lagi HP tersisa. Tapi barusan Kairi udah mulai hadir untuk memberikan langsung backup-an. Tapi Kairi belum cukup damage. Dan juga Edward bagaimana persebelumnya berhasil langsung diambil. Boots-nya langsung pergi dari tersebut. Nah, dengan namanya saja yang hanya balik menuju ke arah base yang menjadi notification. Ya, benar banget. Satu ball point kill first blood di tangan dari Blacklist International. Kembali lagi mencoba untuk mendominasi dari segi early game yang dimiliki. Bahkan di sini, Oh My Venus benar-benar menjaga pergerakan dasar seorang Owl. Tidak mau dilepaskan begitu saja. Blazing Duet masih dimiliki. Tapi nampaknya cewek kalau Blazing Duet ini akan selesai dengan sangat cepat. Dan bahkan Yue is coming up. Mencoba digoceng. Bakal Blazing Duet. Mundur ke arah belakang. Clear minion dilakukan. Dan hanya sebentar untuk bisa terbang karena terlalu jauh jarak. Dan juga terlalu long distance. Tapi bahkan akan coba dipaksa. Mundur ke arah belakang. Tidak mau terlalu terburu-buru. Dan fokus dengan satu match. Cutthroat. Satu ball kill sangat mahal from Sun. Looking for double kill. Looking for triple kill. Mampukah didapatkan. Tapi nampaknya cewek kali ini melakukan aggro terhadap turret. Ditungguin begitu saja. Flicker dikeluarkan agar lebih lama lagi berada di arah zona Brawl. Oke, masih berhasil selamat dengan pemikiran yang begitu baik. Pemikiran yang begitu handal. Dia flicker, dia tahu. Kalau dia nggak flicker, dia akan stay di atas tersebut. Tapi Yu mencoba untuk bisa maju ke depan dan mencoba untuk bisa mengeluarkan projectile-nya. Hampir aja deg-degan gitu di sini. Deg-degan enggak? Dengkul lemes. Tapi lagi dan lagi Boots melakukan sebuah cut wave agar dia bisa rotasi dengan cepat. Dia nggak mau ngulangin kesalahan yang sama di game yang sebelumnya itu adalah ketinggalan dari segi rotasi.
Dan tadi itu yang di-mention juga sama Samo dan juga Maipan. Makanya kali ini Kairi juga nggak mau kalah, dia sudah mulai hadir di area top lane. Mencoba mau mencari informasi dan bahkan menemukan satu buah solo kill ke arah All. Mahal banget itu Itu dia. poin kill. Kenapa masalahnya mahal? Mereka mendapatkan satu buah poin kill di atas menit yang kelima. Dengan ada Oh My Venus di atas. Ini tandanya para pasukan dari Onyx Indonesia bisa mendapatkan Lord dan fokus ke arah turret. Nampaknya masih gagal, masih kurang cukup damage ya. Aku kira dia bisa dapetin turret dan dapetin turtle. Tapi nampaknya dengan adanya satu buah poin yang bisa didapatkan dari tim Blacklist atas Purple Buff Kairi, itu yang membuat seorang cewek kayaknya ngurungin niat ya. Ya kayaknya udah cukup juga sih. Kalau misalkan dia melakukan dua gerakan di waktu yang bersamaan tentu akan rugi sekali. Dan cewek kali ini sedikit mengeluarkan BMI-nya, mendapatkan informasi juga dari Blacklist International. 3 lawan 1 di area top lane. Cukup berbahaya sebenarnya. Tapi space untuk mid lane. Solo pick up from Kairi. Itu dia. Membalaskan kembali keadaan. Wise akan memberikan sedikit space untuk para pasukan dari Blacklist International mendapatkan turret dari top lane. Blazing Duet dikeluarkan. Menuju ke arah seorang All belum bisa membuka. Dapatkan All Sakaratul Maut. Kimo di depan sana. Dan di-cancel seorang Oh My Venus. The Way of Dragon yang gagal. Bahkan para pasukan dari Blacklist International yang berhasil mendapatkan satu poin kill. Keyboy, become my boy. Become, sabar. Itu dia. All akan didapatkan oleh seorang Kairi. Dituntaskan tugasnya. Kairi menutup satu poin kill di arah top lane. Dan Keyboy tidak berhasil tumbang dengan sia-sia kali ini. Iya, tidak ada yang rugi tentunya. Apalagi seperti yang tadi Ranger Mas bilang, nowhere to run, tidak ada jalan untuk kabur daripada All itu sendiri. Dan lihat kehadiran turtle-nya, perfect turtle. 3 kali untuk Wise. Yes. Tapi Kairi hanya menekan ke arah gold lane-nya agar All tidak bermain dengan maksimal. Dan datang bahkan menuju ke arah Purple Buff, hampir mendapatkan satu buah Purple Buff. Tapi sayangnya Retribution dari Wise masih ternyata bisa untuk menahan hal tersebut. Sehingga true damage-nya cukup. Dan di arah bawah, All tidak bisa berbuat banyak karena dia akan terkena disarm effect daripada Masya. Tapi kalau gua harap ya, Pak Polo dan juga Profesor KB, ini Keyboy lebih kalem lagi. Lebih kalem maksudnya gini, dia benar-benar ngeluarin soft skill-nya itu yang tahu on point dan buat siapa. Karena menurut aku terlalu rushing, terlalu adrenalin rush juga nggak baik untuk dirinya. Ini berbahaya banget Pak Polo. Ini dari One emang benar-benar informasi untuk di Dose of Flower-nya udah keluar baru di situ nanti ya. Karena sekarang untuk Keyboy-nya ada Romer yang langsung dimajuin begitu saja. Konsil tadi dia gunakan, dia langsung maju. One yang berhasil dihancurkan. Ada satu god laner yang dimiliki oleh Blacklist International. Tidak akan bisa lagi untuk bermain beberapa saat ke depan. Oh My Venus terlihat di area tersebut. Oh, itu dia. Udah mulai kelihatan dan mencoba untuk mencari hit and run lainnya. Karena Kairi setidaknya sudah membuka turret yang ada di arah mid lane. Mahal itu. Setidaknya satu pick off sudah bisa disecure ketika memang Yue show di area tersebut. Makanya ini benar-benar harus diperhatikan. Apakah nanti cut shot-nya untuk Yue atau untuk All? Karena setidaknya dengan semprotan dari Arcane Shard, ini All bisa ditumbangkan dengan instan. Valentinanya udah terlalu scale up. Wah. Nih Wise-nya sendirian loh di area tengah. Oke, Wise sendirian. Belum ada informasi yang benar-benar bisa didapatkan di bawah untuk Chow. Keyboy masih mencari informasi, ada Oh My Venus 1v1 situation, cewek dengan stack yang tidak ada di dalam tubuhnya berjalan cukup lambat, ingin mengamankan ke arah satu wave minion tersebut tapi mencoba untuk memancing. Ada All di dalam rumputan, ketemulah sudah, hanya memberikan basic attack-nya aja swallow pet tapi tidak ada weakness point yang benar-benar bisa dibuka dari tubuh bagian belakang Chow itu sendiri. Oke, ini nampaknya aku lihat sih dari Woods akan coba nge-distract dulu di arah top lane-nya. Dia akan dorong laning jauhnya dan bahkan para pasukan Onyx akan coba dipaksa team fight. Lihat, Oh My Venus, damage-nya di pocket terlalu sakit, mundur ke arah belakang. Para pasukan dari tim Onyx, mereka benar-benar mendominasi dari laning phase. Lihat, cewek memang terdeteksi, tapi pasukan dari Blacklist, mereka kehilangan turret inner di arah top lane. Dia. Botsman distraction, tidak ada Edward, team fight ini akan dipegang oleh para pasukan dari Onyx. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa menggawangi pergerakan Kairi. Dan sedangkan cewek ini bebas juga. Oh My Venus bisa dua hal yang trigger dirinya dengan Minion Fury-nya. Mau dicari All. Wah, All-nya ketahuan dan All-nya again and again. Nowhere to run, berhasil dihancurkan. Nowhere to run! Membuat seorang All kali ini berhasil tumbang di bottom lane. Tidak bisa kemana-mana. Fokus menuju ke arah Lord. Tapi putus. Masih melobi. White, where are you going? Oh My Venus. Lebih fokus menuju ke arah team fight kembali. 3 orang menggawangi para pasukan dari Blacklist International.
Cewek terdeteksi posisinya. Ada Wise berhasil di garis depan. Edward terhadap Reflectors-nya telah dikeluarkan. Tapi lihat damage dari seorang cewek. Terlalu sakit. Damage-nya belum ada Blazing Duet. Dan Decision Blazing Duet tercancel. Sayang sekali. Tapi satu point kill diamankan oleh para pasukan dari Onyx. Cewek harus mundur ke belakang. All is coming out. Wise bakal coba di take down. One last hit. Wise nampaknya membuat Kairi terperangkap. Sayang sekali. Terlalu terburu-buru. Dan Buta gagal melakukan body block terhadap seorang Keyboy. Oke, Keyboy-nya pun berhasil langsung di pick off di area tersebut. Sementara untuk Kairi tadi ada efek stun dan juga efek knock up yang memang membuat dirinya tertancap di area dinding, di area dari pitnya Rokursa dan Wanwan. Sendirian cukup berani Wise hadir. Beberapa saat lagi Lord ini akan menjadi milik dari Wise. Kayaknya terlalu terburu-buru barusan gerakannya dan memang terlalu banyak resource yang keluar. Sumber yang keluar dari skillnya. Sementara instant replay muncul di ranah Lord ketika memang Fanny tertangkap. Tapi pas lagi live, teman-teman bisa saksikan sendiri banyak sekali juga kejadian. Atau bahkan perebutan purple buff yang sedang terjadi sangat-sangat disayangkan. Untungnya purple buff masih di tangan Kairi tuh. Saya lebih fokus ke live-nya by the way. Ya tapi masalahnya itu Kairi memaksakan masuk ketika masih ada Town. Tapi lihat kali ini langsung ada cutscene dikeluarkan menuju ke arah Wise. Kairi mencoba terperangkap. Masih bisa diselamatkan. Masih sekaratul maut dari seorang Wise ini nampaknya menjadi keuntungan untuk para pasukan dari Blacklist International. Para pasukan dari Onyx Indonesia. Mereka udah mulai harus sabar. Mereka tidak boleh terlalu terburu-buru. Ingat, reset, tenang, santai. Mereka nggak boleh rushing Profesor KB. Ya, dan rushnya harus lebih dikendalikan. Dikendalikan, benar dikendalikan. Aku lebih setuju dengan kata-kata dikendalikan. Karena ini udah mulai menggebu-gebu. That's why yang aku bilang sebelum game ini udah mencapai di arah match point. Match point itu match yang lebih panas. Match yang lebih berat, Pak Pulung. Wah, ketahuan lagi tuh kan. Ketahuan lagi Keyboy yang berada di area tersebut. Edward sendirian aja. Sekarang bersama dengan Wise. Udah ada pergerakan di mana sekarang efek tahunnya udah mulai diaktifkan. Nah, untuk pergerakan selanjutnya belum ada terlihat. Kairi masih standby. Belum mau karena masih terlalu tebal. Edward, Katron akan dikeluarkan sesaat lagi. Dan benar saja sekarang. Udah ada Valentine yang berhasil mendapatkan ke arah satu orang. Dan Edward berhasil ditumbangkan. Gila, itu namanya satu suara loh kalau bisa kamu bilang. Kenapa? Karena jujur, Edward itu kena tendangan pertama dalam posisi imun. Dan untungnya Kairi udah standby on position. Karena terakhir kondisi yang aku lihat sebelum aku melihat Kairi kembali adalah dia itu berada di posisi recall. Tapi lihat, Astral Recall kembali terjadi. Damage terlalu besar diberikan oleh para pasukan Blacklist International. Mereka incer invasinya. Lihat, purple buff-nya tidak dihabiskan. Karena US sudah mengambil purple buff-nya. Sementara untuk saat ini berarti kita hanya akan menyaksikan satu purple buff saja. Thanks to cewek. Thanks to cewek. Dia apa namanya? Itu dia. Dia peka banget. Iya, dia peka banget sama minimapnya. Dia peka banget sama purple buff-nya. Dia nggak mau kalau purple buff-nya ini bakal di-freeze. Dan solo kill. That's it! Kairi mode set boy. Damage-nya terlalu sakit. Menghujam jantung dari seorang Surprise attack Bapak Ibu. Membuat para pasukan dari Blacklist International. Mereka kehilangan dari segi marksman-nya Pak Bulu. Tidak bisa melakukan banyak hal. Sepersekian detik saja yang dibutuhkan Kairi untuk langsung melakukan kombonya Keyboy. Mencoba masuk dan memberikan gangguan cewek. Mengamankan orange buff Wise. Dan juga Venus belum mau keluar kandang. Tapi pada berbeda Kairi. 1v1 situation melawan Edward. Ya lihat dia bahkan berhasil melakukan trigger terhadap Reflectors yang dimiliki oleh pasukan Blacklist International. Dan kali ini mereka harus reset. Jangan sampai terulang kembali. Ada Lord, kesempatan Lord dan mereka lepaskan. Itu nggak boleh terjadi kembali. Ini kesempatan yang sangat-sangat mahal sekali harganya. Setidaknya kalau mau Lord lagi mungkin Unstoppable Pick Off akan dilanjutkan kembali. Replay akan kita saksikan dan tebakanku replaynya menuju kepada solo kill yang terjadi. Ini dia sebuah slow mode. Ketika Cutthroat langsung menghilangkan satu sosok Wanwan. Padahal Master Assassin-nya tidak menyala barusan. Itu bener-bener Raisa loh, serba salah. Dia mau pakai WON nanti gak bisa Gak keluar sama sempet cewek. Pak, Iya. gak sempet. Walaupun sempat, Walaupun sempat rugi. itu rugi sama cewek, serba Iya, salah makanya. karena akan ada Blazing Duet juga nantinya dalam team fight ketika dibutuhkan. Itu dia, lihat cewek akan membuka terlebih dahulu. Yap. Informasi telah diberikan, Keyboy akan berada di garis depan, Immortality berada di tangan dari Wise. Belum ada terdeteksi di mana keberadaan dasarnya dan masih diam sejenak karena dia tidak boleh melakukan sedikit pergerakan. Boots-nya coba tuh di bawah, ganggu banget. Boots bener-bener ganggu konsentrasi. Iya selalu dia akan harus distraction. Kalau misalnya dia nggak distraction buat apa? Iya. Buat apa? Dia nggak bisa. Karena dia nanti akan menuju ke arah sekalipun. Edward di bawah dikeroyok. Edward akankah berhasil langsung diamankan karena sedikit lagi tersisa. Tapi Brave Factor masih aktif sejauh ini. Masih ada serangan yang akan dilakukan Keyboy. Mereka mau team fight. Oke. Mencoba untuk masuk ke bagian depan. Ada Owl-nya sedikit lagi tersisa. Ada Way of Black Block. Walaupun ada Way of tercipta.
Ini dia Lordnya sedikit lagi yang menjadi milik siapa. Edwardnya berhasil dihancurkan, tapi Lordnya berhasil diamankan. Pula oleh Wise, dikejar habis-habisan. Wise mungkin karena Wise mau dikasih pulang kan, tapi masih berhasil pulang. Oke, tersisa 2 player saja para pasukan dari Onyx Indonesia. Mereka akan memasang menuju ke arah satu buah base turret dari mid lane. Mencoba diselesaikan dengan satu buah base turret kali ini akan sangat mahal. Push, 2 base turret akan dipecahkan dengan sangat instan. Apakah mereka akan mencoba melakukan one strike push? Mereka harus coba menyelesaikan kali ini dengan kalkulasi yang sangat tepat. Karena kalau tidak, mereka bisa dikembalikan. Dan harusnya mereka cuma bisa menyelesaikan lot dan mereka reset. Karena all is coming back. Oke. Wave minion akan masuk dari tengah dan juga bawah. Mereka reset, mereka nggak mau terlalu terburu-buru. Oke, ini ada langkah yang begitu baik dimiliki oleh Onyx. Perlahan tapi pasti yang penting sampai ke base-nya dulu, Prof. Ya, Bijak, step by step. itu kayaknya kata yang paling tepat ya. Mereka bijak banget untuk memilih disengage ketimbang mereka maksain team fight di depan bibir base dari Blacklist International itu sendiri. Dan memang fokusnya The Way of Dragon menuju ke arah All, bukan menuju ke arah Wise. Padahal di sini Keyboy punya kesempatan untuk memberikan The Way of Dragon agar Wise-nya tidak memainkan Retribution. Tapi memang lebih mahal All harganya. Ketika nantinya terbuka crossbow of tank itu bisa menjadi malapetaka untuk teman-teman dari Onyx. Apalagi ketika mereka belum ready dengan Winter Truncheon atau bahkan Wind of Nature. Jadi di sini hitungannya untuk dari segi volt yang didapatkan Blacklist International. Rugi benar. Rugi banget. Perbedaan 5.300 sekarang dimiliki oleh Onyx. Ini menjadi sebuah keuntungan yang begitu berarti. Tapi strategi seperti tadi, Boots di bawah dibantu oleh Kairi. Edward benar-benar dihancurin dan 3 Keyboy sisanya. Yap, Wise sendirian mencoba untuk mengejar langsung ke arah dari Keyboy. Terbuka sudah crossbow of tank tapi tidak mau dibuka. Lihat langsung di burst oleh seorang Suns. Informasi telah diberikan. Dominance Ice telah di tangan dari para pasukan Blacklist International. Dan mungkin Kairi akan lebih bisa fokus ke all lagi sih menurut aku. Ya, dibandingkan Edward. Karena Edward lagi, ini udah tugasnya cewek. Bener. Cewek tinggal gimana caranya poke damage aja karena Edward. Atau memicu Breath of Fighters itu. Dan bahkan Wise bisa dipoke karena ada Golden Staff. Dan ini dia. 4 pemain mundur namun sepertinya Onyx hanya melakukan kite saja. Mereka mencoba untuk menarik ulur permainan agar source dari Blacklist International ini perlahan-lahan keluar satu-satu. Keluar, habis, dan bahkan kalau bisa kita lihat juga dari Onyx udah megang seluruh map dan orange buff dari seorang All pun sudah di tangan dari Boots. Kalau bisa Boots tidak boleh sama sekali dia kekurangan segi power pushnya di saat Lord udah berdekatan. Kenapa? Pertama dia harus tetap punya sprint, dia harus tetap bisa mendorong. Karena di sini kasusnya Blacklist International. Ini juga sebenarnya satu-satunya cara agar fokus dari Blacklist itu terpecah. Yaitu adalah dengan Boots melakukan push di arah bawahnya. Memaksa teman-teman dari Blacklist untuk hadir di bawah sehingga cewek yang akan fokus ke arah Lordnya. Oke. Lord Evolve, Lord menit 18. Cewek bisa jadi penentuan. Cewek hanya melakukan sedikit tarikan terhadap Lordnya agar memancing Blacklist International menuju ke arah River. Suns membuat perimeter, Keyboy membuat perimeter pula di bagian bawah. Tapi Wise dan juga Venus ingin bekerja sama dan mereka semua ingin maju ke bagian sana. Tapi untuk Lordnya berhasil langsung diamankan oleh Onyx. Ini dia. Finally! Lord Evolve menuju ke arah mid dan bisa menjadi poin untuk Onyx itu sendiri. Finally! Lot pertama untuk tim Onyx Indonesia. Let's go! Dan tentunya tak berapa lama kita hitung dalam 3, 2, 1. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat di MSC 2023 See the World. Oke, Lordnya sudah berjalan loh. Dengan 25.718 poin HP yang dia milikin. Oke, yuk di galor ini kita bongkar pertahanan akhir dari Blacklist International. Blacklist International kali ini kayaknya akan ditobrak oleh para pasukan dari Onyx Indonesia. Tapi lihat, Keyboy udah memberikan sinyal dengan adanya cold seal. Flicker telah dikeluarkan mendapat seorang Yue. Fokus ke arah base ya, gak boleh apa terjadi. Boost fokus ke arah base. Dan bahkan Keyboy mencoba untuk mendapat seorang All. Blast itu dikeluarkan. Kairi. Oh, sekarang tuh mau. Wilan udah gak ada. Terdeseset. Oh ya, yes! Menang Indonesia berhasil membawa kembali MSC ke Indonesia. Onyx Esports akhirnya penantian lama Indonesia bertahun-tahun kita menunggu. Mereka berhasil membawa pialanya ke Indonesia. Congratulations Onyx King of Southeast Asia.
Sobat Mobile Legends. Alhamdulillah. Dimanapun Onyx. kalian berada, terima kasih banyak atas supportnya. Terima kasih banyak Onyx Esports atas perjuangannya. Terima kasih Onyx Esports. Terima kasih Onyx Esports. Coach Adi, Coach Yep. Coach Adi, Mars. Coach Chef. Luar Akhirnya biasa. internasional di tangan Indonesia kembali. Setelah sekian lama kita dibuang mentah-mentah. Setelah sekian lama benar-benar kita dihajar habis-habisan di ajang internasional, Profesor. Semoga dengan tren positif MSC 2023 kali ini di tangan Onyx, kita bisa merebut kembali M5 World Championship Amin, amin, yang amin, nanti amin. akan hadir di Filipina. Amin. Oke, ini dia teman-teman semua. Terima kasih support kalian, terima kasih dukungan kalian, terima kasih apapun yang sudah kalian berikan. Karena sekarang salah satu perwakilan kita yang ada di MSC, Onyx, berhasil menjadi juara MSC untuk kedua kalinya. Benar-benar untuk kedua kalinya mereka. Sweet revenge juga untuk Kairi, bro. Dulu dia bersama revenge. dengan Onyx PS benar-benar dihabek oleh Blacklist. Dan gak cuma itu, ingat bagaimana Coach Adi di sana dan ini dia winning moment